Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Abang kayaknya ngantuk deh. Kalau ngantuk nggak usah dulu deh, sama yang lain aja. Iya Kak, menyimak dulu, kurang paham Kak. Yaudah, Bang Logos. Ya. Ya, gimana Iya. Kak? Iya, Bang Logos, ini lagi diskusi ini tadi sama Bang Ferdinand, katanya kitab suci itu pasti harus 100% benar, nggak boleh ada kesalahan. Bang Logos sepakat nggak sama itu? Ya, sepakat. Ya, sepakat ya Bang ya, nggak boleh ada kesalahan ya Bang, namanya kitab suci. Oke Bang. Bang, Ya, ini di betul. 1 Tawarik 21 ayat yang pertama. Di sini iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Di sini yang menyuruh Daud untuk hitung orang Israel siapa? Di ayat itu, sebentar, ini saya baca dulu ya. Di ayat itu yang memerintahkan itu iblis. Iblis ya. Iya, iblis. Oke. Kemudian ini 2 Samuel 24 ayat yang pertama. Ini menceritakan kejadian yang sama waktunya, tempat yang sama. Coba nih. Ya, Samuel terus? 24 ayat yang pertama. Kalau di sini saya bacakan dulu ya. Bangkitlah pula Iya. murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Nah, di sini siapa yang Ada gerunda, Mbak Natali. Assalamualaikum. ada Bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dek, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan. Ada Bang Zuma. Itu di ayat itu yang di 2 Samuel, di situ Tuhan itu mengizinkan iblis untuk menghasut dan mengizinkan Daud untuk melakukan sensus. Seperti yang dijelaskan di 1 Tawarik itu. Karena iblis juga dipakai Tuhan sebagai alat untuk menjalankan kehendaknya, rencananya begitu. Oh, dulu Ini- ada ini di- penuduh berarti ya? Izin Gimana? sebentar ya. Di sini kan firman-Nya. Ini kalau firman-Nya, ini berarti yang berkata-kata langsung Tuhan-Nya kan? Di sini nggak ada loh, Tuhan menyuruh iblis untuk bicara, ini nggak ada di sini. Itu asumsi tadi kalau Samuel dibawa-bawain iblis ke sini. Di sini nggak ada iblis soalnya di Samuel. Masa Tuhan Anda iblis atau bekerja sama iblis? Ya jangan dong, enggak lah, kayak gitulah. Memang Gimana nih? iya, di situ ayat itu dijelaskan bahwa Tuhan memakai iblis gitu untuk Mana di sini? memakai iblis atau mengizinkan iblis untuk menghasut Daud untuk melakukan sensus begitu. Karena iblis juga sebagai alat yang dipakai Allah untuk menjalankan rencananya, menjalankan kehendaknya begitu. Bang Zuma monitor ya, Bang Zuma ya. Bang Lanjut. Zuma, Gurunda. Sampai kepada pesan yang ingin disampaikan. Silakan aja. Silakan. Lanjut. Iya, Bang Zuma. Enggak, ini di bawah soalnya minta biar Bang Zuma aja katanya. Ya udah nggak apa-apa, Bang Zuma aja. Lanjut aja dulu. Yang pada prinsipnya adalah bahwa segala sesuatu di luar Tuhan itu ciptaan, termasuk iblis. Kalau saudara Kristen kan tidak ngaku kalau iblis itu ciptaan Tuhan. Iblis adalah saingan Tuhan kalau di Kristen. Lanjut aja lagi sedikit. Ya, konklusinya aja, Tina tadi bahwa Anda tadi mempermasalahkan tentang kitab suci, keaslian. Apakah bisa dimasuk kitab suci? Tina tadi. Iya.
Iya, siap. Iya, jadi kalau untuk tadi ya, dari teman-teman Kristen tadi menarasikan kitab suci itu memang harus 100% terjaga kesuciannya. Ini sebenarnya dari sini aja kita jelas melihat perbedaan gitu loh. Kalau dibilang ini kan Tuhan menyuruh iblis gitu ya. Bentar. Ini mana ya? Ini. Ya, izin sedikit ya sebelum ke Gurunda ya. Ya, jadi di sini udah kelihatan banget. Cuma bedanya memang dia nggak mau jujur aja sih gitu ya. Berdasarkan data, Tawarik udah jelas ini iblis langsung yang membujuk tanpa ada perintah dari mana-mana. Dan ini juga Tuhannya sendiri yang ngomong. Karena di sini ada firman-Nya. Entahlah ya, ini yang benar yang mana? Karena di sini aku nggak bilang ya, yang salah yang mana enggak. Cuma yang benar yang mana gitu ya. Yang benar yang mana? Kalau salah satu benar mungkin, kalau dua-duanya benar nggak mungkin. Tapi kalau dua-duanya salah mungkin, karena ini dua narasi yang berbeda. Kalau masih ngotot, ini sama-sama benar, nggak mungkin lah Tuhan sama iblis itu sama. Masa kalian nyembah iblis? Nggak masuk akal ya. Yaudah, itu aja sih. Singkat itu aja poinnya. Silakan dilanjut sama Gurunda. Silakan, Gurunda. Ditanggapi dulu. Ya, Bang Logos, silakan ditanggapi dulu, Bang Logos. Ya, jadi yang berdasarkan ayat itu, di situ sudah dijelaskan di 2 Samuel 24 ayat 1 bahwa di situ Tuhan memakai iblis untuk atau mengizinkan iblis untuk membujuk Daud untuk melakukan sensus seperti yang diperintahkan di 1 Tawarik 21 ayat 1 begitu. Karena ada rencana Tuhan atau kehendak Tuhan, makanya Allah mengizinkan iblis untuk membujuk Daud begitu. Ya, silakan Gurunda. Oh, boleh saya bertanya, host? Ya, Iya, Pak Esau. silakan. Ada apa, Pak Esau? Ya, baik. Ini saya lagi ada satu pertanyaan yang memang menjadi subhat karena memang di sini saya pernah lagi berdiskusi dengan salah seorang mantan pendeta yang memang akan mengetahui literasi beberapa Quran. Dulu, Pak, bentar Pak, musiknya Pak, noise. Ya, ini kebetulan ada yang lagi bikin musik, jadi saya juga nggak bisa jauh-jauh dari sini. Jadi intinya gini Bang Juma, ada dua perbedaan di dalam suatu narasi Quran, katanya dalam surat Asy-Saff ayat ke-130, di mana di dalam riwayat Waras itu diksinya memang saya ketahui adalah nama Nabi disebut di dalam Al-Quran, yaitu baginda Nabi Muhammad, yang artinya salamun ala Ali Yasin. Tetapi di dalam riwayat Qorun ini ada perbedaan, salamun ala Yasin, Yasin. Ini mana yang benar? Karena yang saya pahami, Yasin adalah salah satu nama sebutan baginda yang lain, bukan begitu? Tidak merubah makna itu, Bang Esau. Silakan Gurunda. Iya, betul apa yang disampaikan oleh Bang Arif, itu tidak merubah makna. Jadi di dalam pewahyuan Al-Quran itu ada 7 metode bacaan. Jadi itu sama sekali tidak merubah makna. Seperti itu Bang. Itu sama aja, nggak ada masalah itu. Karena makna tidak bergeser. Dan kemudian kalau Anda membaca kemudian surah apa tadi, surah As-Saff ya? Iya, 130. As-Saffat mungkin. Ya, As-Saffat, betul. Salamun ala Ilyasin. Terus ada yang bisa menunjukkan yang versi lain? Bang Esau. Kirwati Sab'al itu Bang Esau,
Anda paham itu ya? Ada yang bilang wadduha, wadduhe. Wadduhe. Ya, itu sama dengan itu bang saya. Dan itu Ya, sudah punya legalitas dari Rasulullah. Bahkan Allah pun memberikan legalitas bacaan itu. Jadi tak ada pertentangan dan tidak merubah kemudian makna. Tetap saja selamat sejahtera bagi Ilyas. Tak ada yang berubah. Berbeda dengan Bible. Memang ya berubah, semuanya berubah. Tak ada lagi original teksnya. Bagaimana bisa menentukan mana makna yang sesungguhnya? Ketika ada pertentangan antara terjemahan satu dengan terjemahan lain, rujukannya kan mestinya kembali kepada asli. Aslinya mana? Ada nggak yang bisa menunjukkan aslinya? Kan gitu. Nah kalau di Islam, sahabat Rasulullah kemudian pernah bertanya, mana yang benar? Dua-duanya, semuanya dibolehkan. Artinya bacaan Quran itu punya legalitas dari sumber. Itu yang disebut qiraah sab'ah. Izin Bang Juma, Ya silakan. mau turun dulu, mau makan dulu, nanti belajar lagi. Oke, sip. Oh Ya, jadi ini makasih, berbicara Bang Juma. mengenai keautentikan kitab suci ya? Iya, dari tadi Bunda. Harusnya kembali ke akar dulu. Al-Quran akarnya dari mana? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Habis itu kemana? Kan gitu. Metodenya itu begitu. Siapa yang menjadi sumber Bible? Siapa yang menjadi sumber Al-Quran? Manusia, Rasulullah Muhammad SAW, dan juga Yesus. Kan itu. Yang diutus oleh Allah adalah Nabi Muhammad. Yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel adalah Yesus. Nah, dua-dua ini narasumber. Al-Quran sampai enggak kepada Nabi Muhammad? Sampai. Huzu Al-Quran min arba'ah. Terimalah Al-Quran dari 4 sahabatku. Tuh sampai. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Tuh Al-Quran sampai kepada Rasulullah. Jadi Al-Quran sampai kepada sumber. Jadi sumbernya Rasulullah. Rasulullah menyampaikan, kemudian sahabat menerima, sahabat menyampaikan, sampai sanadnya kepada kami yang hidup di Indonesia ini. Tidak terputus. Nah sekarang Bible, siapa yang menerima firman di tengah-tengah Bani Israel? Yesus. Yesus nyambung tidak dengan kitab Lukas, kitab Markus, kitab Matius, kitab Yohanes, kitab Roma, Galatia, Filipi? Nyambung tidak? Tidak. Lalu apa yang mau dibahas? Sesuatu yang tidak cocok, nggak relevan, nggak seimbang. Yang cocok dibahas dengan Bible itu hadits. Gak cocok dengan Al-Quran. Hadits yang cocoknya dibahas. Ketika hadits menguraikan kemudian sanadnya, maka Bible pun harus menguraikan sanad. Apa sanad itu? Mata rantai sumber penyampaian sampai kepada yang menuliskan, yang menyusunnya. Lukas penyusun, Markus penyusun, Paulus penyusun, Matius penyusun, penulis Yohanes penyusun. Narasi yang mereka susun sumbernya dari mana? Dari si C. Si C terima dari mana? Si B. Si B terima dari mana? Si A. A terima dari mana? Yesus. Ada enggak? Sanad itu ada enggak? Mata rantai itu ada enggak di Kristen? Tak ada. Satu-satunya kitab suci yang punya sanad, mata rantai cuma Al-Quran dan hadits. Selebihnya tidak ada. Seketika muncul, sama seperti Lukas misalnya, Theophilus yang mulia. Siapa pula Theophilus ini menurut Yesus? Itu dulu. Siapa Theophilus menurut Yesus? Ada enggak pemberitaan dari Yesus tentang Theophilus? Enggak ada. Iya kan? Saudara-saudaraku yang ada di Galatia, aku menuliskan surat dariku, Rasul Paulus Yesus, utusan Yesus, Tuhan kita. Nah, ada enggak Yesusnya kemarin sebelum Paulus datang menulis surat bercerita tentang oknum yang bernama Paulus? Dek nara. Lalu apa yang mau dibahas?
Kalau berbicara mengenai keautentikan kitab suci, apanya yang mau dibahas? Harus bersumber kepada sumber. Yesus sumber. Dia diutus untuk menyampaikan firman, bukan Lukas, bukan Markus yang diutus, bukan Matius, bukan Yohanes. Yang diutus menyampaikan firman di tengah-tengah Bani Israel, yaitu Yesus Isa alaihi salam. Maka kitab yang dipegang hari ini oleh saudara-saudara Kristen, harus Kristen pertanggungjawabkan sanadnya. Mata rantai penyampaian dari mulutnya Yesus ke kupingnya siapa? Itu yang harus. Baris pertama siapa? Yesus. Baris kedua gelap. Jadi mau kemana? Kristen ini mau kemana? Mau bahas tentang kitab suci ini mau kemana? Lawang kitabnya aja nggak nyampe kepada sumber. Coba dilihat Zuma, nih. Zuma banyak kali cakap kau Zuma. Gantian lah. Waduh, baru. Kan Zuma. tinggal dibantah bang, tinggal dibantah. Coba, silakan. Setelah Yesus menerima firman, firmannya disampaikan kepada siapa? Coba sebut nama. Zuma banyak kali cakap kau. Tuh kan, janganlah gitu bang. Enggak banyak cakap ini, sok bahas agama dia. Lah, Kalau memang mau tugas diskusi, tugas kami sebagai Muslim memang begitu. Iya, Yesus lu juga memerintahkan muridnya untuk melakukan penginjilan, bukan? Coba Anda baca Markus. Bagaimana Markus melakukan penyelidikan sampai dia mengatakan Yesus ke Galilea bersama dengan Filipus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, pertanyaan saya, mana Injil Kerajaan Allah itu? Kau simpelnya gini aja Zuma. Kau kalau mau bahasa agama di tempat ibadahmu gitu loh. Oh, nggak bisa dong. Terus agama Kristen bebas di mana-mana nipu gitu. Coba on cam dong. Anda juga sama-sama Ya. kita on cam mau? Iya, coba on Oke. cam. Iya. Saya Anda on cam. duluan coba. Anda duluan coba. Enggak, kau Anda duluan. On cam dulu kau, on cam. Oke, Jadi- tunggu ya Pak. Sabar. Ya, oke. Aku pakai anu dulu. Pakai payung. tapi setelah Banyak itu gaya Anda harus Oten. on-cam dulu ya. Otennya aja nggak bisa on cam, dia nggak punya temen, nggak bisa on cam. Nggak bisa on GL cam harus dia. on-cam juga ya. Oh ya. Oh ya, ini saya nggak bisa on cam ini. Pengikut Nih. saya nggak. Nih, ini. saya nih. Sedikit Orang pengikut. yang siang malam kemudian membersihkan Enggak. Yesus dari orang-orang kafir kayak Anda. Mana buka kamera? Buka. Zuma, Buka. Zuma, lu kalau mau on cam jangan lu jangan pakai masker, buka aja tuh maskernya. Paulus Buka aja. mengajarkan 13 buku. Kamu tahu mukanya kayak mana Paulus itu? Mana tahu dia Lu bertanduk. buka aja maskernya. Giginya panjang. Lu buka aja maskernya. Buka aja maskermu. Udahlah. Lu kalau Jangan. kau kalau gentle buka aja maskermu. Saya gini bang, saya gini bang, saya mau bertemu dengan siapapun Kristen di muka bumi ini, ketemu langsung loh. Siapa yang mau bertemu dengan saya sekarang? Saya jabanin. Jangan kayak gitu ngomongnya. Kenapa harus ketemu? Kenapa harus gentle pakai muka? Nggak ada sedikit pun tai gigi saya takut sama kalian. Tai gigi loh. Tai gigi saya tuh nggak ada takutnya sedikit pun sama kalian. Nggak ada. Bung, dari mama saya, dari bapak saya, kedua belah pihak mengalir darah pahlawan di tubuh saya. Paham? Dicongor, zombie, Zuma jadi setan. Ya jadi kalau cuman kayak mau kayak gini, Anda justru mempermalukan agama saudara. Mari kita diskusi baik-baik, kan Membenci gitu. Alkitab. Kasihan kejang-kejang. Apa ini yang kayak gini Kitab. semua? Ya harus. Aduh. Bibelmu harus dibahas. Kenapa kerja. tidak? Bibelmu Cari harus uang di roomnya wajib kafir. dibahas Bibel kau itu. Aplikasi kafir. Karena Eh, Al-Quran mau saya, diskusi, karena Ini. Al-Quran saya Umat membahas tersesat, kitabmu umat tersesat. gitu. Tahu. Cuma kau Gimana? kan Gimana bang? Gimana? Cuma jangan unmute saya dong. Jangan unmute saya dong. Tahu nggak? Mau diskusi bangga Jangan ini curang Kristen dong. ini. Jangan unmute saya. Gini Silakan aja deh. diskusi Kau kan baik-baik jago. kita. Gantian. Kau kan Zombie. jago soal ngebahas kitab orang. Mau giring umat agama dia. lain. Gini aja. Lu kau coba jelaskan dulu. Coba Bawa- jelaskan. bawa Apa itu Alkitab arti Allah lah. Dari dulu nggak ada di hadis begini. lu? Agamamu, aliran agamaku, sekarang agamaku. aja. Apa itu artinya? Coba jelaskan dulu. Aduh. Apa? Kamu ngomong apa, Dek?
Ngomong apa, Dek? Apaan dek? Coba jelaskan dulu. Nah, Dek, kamu ngomong apa? Kamu tanya apa, Dek? Mau horor kau. Ngomong apa, Dek? Berani aja. Buka maskernya. Cuma nggak usah curang dong, nggak usah kok unmute saya terus-terusan. Iya. Berani sama umat. Giring-giring bawa. Wow, saya mau. Iya, karena agamamu itu lebih bahaya dari sekedar narkoba. Paham kau? Bagi kami umat Islam. Kau sendiri nggak game kau. Bagi kami umat Islam, ajaran agamamu itu lebih bahaya dari sekedar narkoba. Juma, Paham? kau dengar? Juma, kau Jadi dengar? kami harus membentengi akidah umat Islam kami dari ajaran Barat. Paham ya, Juma, teman-teman? Juma, Jadi, dengar, Juma. jadi jangan panas lah, santai aja kita diskusi. Bagi kami umat Islam, agama Anda itu lebih bahaya dari sekedar narkoba. Bagi kami Muslim, bagi akidah kami, paham itu? Bahaya. Kualitas Bahaya orang agama memang itu. kayak gitu. Apakah salah ketika kami membentengi akidah kami dari agama kalian? Enggak kan? Ya begitu juga kalian tidak salah membentengi akidah kalian dari ajaran Islam. Sama-sama kita. Kualitas oten kayak gitu. Santai aja napa, diskusi baik-baik, angkat materi. Itu kan saya di Iya karena kau cuma curhat kayak nenek-nenek. Ngapain kau curhat nenek-nenek di sini? Buka masker, buka masker. Paulus kau tahu mukanya rupanya? Hah? Dia mendoktrin kamu 13 kitab. Kau tidak tahu siapa dia, bapaknya pun kau tak tahu. Siapa nama emaknya Paulus? Siapa nama bapaknya? Mana sejarah hidupnya Paulus? Mana mukanya? Mana fotonya? Tapi kau telan bukunya, kau telan kitabnya. Sampai otakmu nggak berfungsi. Manusia pun kau tuhankan, mayat pun keluar dari kubur kau tuhankan karena dia. Kau tahu siapa Paulus itu rupanya? Tidak kan? Lalu kenapa kau minta muka saya? Kalau saya buka muka, takutnya istrimu nanti selingkuh lagi dong. Jatuh cinta istrimu sebentar sama aku, gitu loh. Jadi nggak usah buka muka. Yang pasti pantatku lebih bagus dari mukamu, itu aja. Istri saya. Gak usah kau bahas dari muka, musuh. gak usah kau bahas muka, buka kamera apa segala macam. Yang pasti pantatku ini belah tengahnya lebih mantap dari belah samping rambutmu. Paham kau? Perbedaan antara rambutmu dengan pantatku belah tengah, rambutmu belah samping. Itu aja, nggak usah kau buka-buka. Buka masker. Macam kau tahu aja muka Paulus. Muka Paulus mengangkat otakmu dari kepalamu itu sampai akalmu nggak ada. Kau nggak tahu Paulus itu siapa. Bagus-bagus saya di sini ngajarin kamu gratis lagi. Naik cuman curhat. Ajaran kalian memang Ini nggak bisa diskusi, turun aja Bang Hendi. Datang sini curhat-curhat. curang dari Curhat. Kau cuman curhat di sini. Ngapain kau mau lihat muka saya? Nanti istrimu selingkuh. Lihat saya nanti istrimu gila-gila, enggak horny lagi samamu. Yang dibayangkan Bang Suma. Dasar laki-laki bejat, sukanya sama muka laki-laki. Paulus kau ikuti, kau nggak tahu siapa mana mukanya. 13 kitabnya kau telan mentah-mentah, kau nggak tahu mukanya. Paulus, buka mukamu. Kau ngajarkan Tuhan manusia keluar dari kubur itu Tuhan. Buka mukamu. Pingin aku tahu siapa kau. Siapa nama bapakmu? Siapa nama emakmu? Tiba-tiba aja kau imani. Bang Suma di Indonesia, coy. Foto saya terpampang di mana-mana. Suka buka kamera, buka masker. Kau suka rupanya lihat gigiku. Kebiasaan lama. Coba kau bawa kebiasaan lamamu itu, suka cium gigi orang gila. Baiknya aku ajarin, saya santun, ayo Bang kita diskusi baik-baik. Yang kau ajarin kita kasar. Gak adanya takutnya aku sama kau. Tanya samamu ya, belum lahir manusia yang bisa nakutin saya. Camkan itu baik-baik. Belum lahir manusia yang bisa nakut-nakuti Bang Suma. Paham kau? Belum. Belum lahir. Belum ada di muka bumi ini yang bisa nakut-nakutin saya. Apalagi kalau cuma pemakan babi, pemakan anjing. Bagiku kau hanya remah-remah. Paham kau? Masih bagus kau hidup di Indonesia ini.
tentram, damai, sejahtera di tengah-tengah kami. Jangan pula kau cari masalah pribadi kau bahas-bahas. Saya nggak buka kamera takut istrimu nanti jatuh cinta sama aku, paham? Kau sakit hati nanti istrimu tidur samamu yang dibayangkan mukanya Bang Suma, anakmu lahir mirip mukaku. Mau kau lihat anakmu mirip mukanya Bang Suma? Mau? Kau gendong susah hatimu, kau kasih makan gelisah jiwamu. Ini kok ada Bang Suma dalam rumah ini ya? Karena istrimu ingat mukanya Bang Suma, makanya tidak usah kau lihat mukaku. Yang pasti kesimpulannya pantatku lebih bagus belah tengahnya daripada rambutmu. Tahu? Masih mau kau datang besok? Ada-ada aja nih katanya nih. Naik nggak punya, naik curhat. Aduh, salah tempat curhat di sini bro. Naik diskusi lah. Ayo, siapa yang mau diskusi nih? Yang baru naik, ayo. Sebentar, Roma duduk. Islam apa Kristen? Romas. Staf saya itu bang, belasan itu mengundurkan diri gara-gara kumaki di kantor. Paham kalian? Jangan sampai kau yang terakhir. Besok-besok masuk pengunduran diri. Kenapa ini? Mana orangnya? Nggak masuk lagi pak. Kenapa? Katanya kemarin bapak marah-marah di ruangan. Iya kenapa emang? Wang gue nggak tahan lagi dengarkan ocehan bapak. Jadi ya itu surat pengunduran. Oh alhamdulillah. Cari pegawai baru, rekrut yang baru. Gaji besar ditinggalkan gara-gara dengar makian saya. Oh belum tahu mulut saya kalau berbicara. Kupingmu meleleh. Meleleh, rambut rontok. Saya bicara. Ya silakan bang, silakan. Jangan mau lihat muka saya bang ya. Mau diskusi dengan Andi? Santai kamu brother. Ya. Enggak Roma ini saya turunkan kalau tidak bukan Islam, kalau bukan Kristen. Roma, kamu TPK-nya tadi Turunin aja. enggak, masalahnya, woi kirimkan koin ke Suma gitu. Ya udah turunin aja. Ngapain sih lo? Ini orang ini Muslim, kita Muslim yang ngasih koin, kenapa dia yang emosi ya? Iya ya. Kenapa sih? Sirik amat sih jadi orang, kenapa lu nggak mau bahagia gitu lo? Adik, Ini Bang lu adik lu menguasai, lu mau topik apa malam ini diskusi? Topik apa? mau kosong brother. Topik apa? Ini cuma ya. Topik apa? Dengerin dulu gua. Topik apa yang mau kuasai? Konsep ketuhanan, proses pewahyuan, apa kira-kira topik yang kau kuasai? Saya mau memahami literatur iman saya. Apakah kamu memahami iman kamu? Oke, antar iman Kristen sama emang ada iman di Kristen ya? Enggak ada. Enggak ada iman di Kristen. Coba jelasin Bang Yuma, enggak ada iman di Kristen itu. Iman itu cuma ada di Islam. Nah, tuh. Nangis kau, meradang kau, pindah jantungmu, lihat itu apa namanya tuh? Apa? Pohon beringin. Pohon beringin terbang. Pindah jantungmu ke betis. Cuma mengatakan. Entar dulu, Adi, lu diam dulu, lu kok apa? Topik apa? Mau apa? Gini aja. Siapakah pencipta alam semesta ya? Boleh. Boleh, baik. Kamu dulu deh mau mulai. Masih mau datang besok. Tak berako kereta api. Anak sekolah. Sekarang kamu dulu jangan nyebrang dulu ya. Menurut kamu siapakah pencipta alam semesta di Bible-mu dan pakai data? Silakan. Habis itu Bang Juma. Jangan nyebrang dulu ya. Lanjut. Nanti jagaran dengan keluarga ini. Di dalam Yohanes. Oh TV, thank you, syukran. Segala sesuatu telah diciptakan oleh Dia ataupun ya benarlah. Benar gak ya? Dia siapa? Yaitu adalah Yesus Kristus atau Tuhan saya. Nenekmu kiper, Tuhanmu Yesus itu nanti di data 14-nya baru datang. Yohanes 1 nomor 3 itu yang menciptakan itu adalah Allah bersama dengan firman-Nya. Yesus nanti jadi daging baru ada Yesus. Parah kali. Coba kau baca Yohanes 1. Firman itu telah menjadi apa? Henhologos artinya Enharker. Enggak usah Yunani, enggak usah.
Bahasa Indonesia aja. Warnes guna. Kan di situ kan pada mulanya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Yang bersama dengan Allah ini manusia atau firman? Di situ ya Tuhan itu sendiri, Elohim itu betul. sendiri. Nah, pintar. Elohim bersatu dengan apanya? Bersatu dengan daging manusia atau bersatu dengan sifat kalamnya, firmannya? Seluruhnya. Makanya dalam Lukas Ngomong apa ente? Jadi pada saat Yesus belum diciptakan sebagai manusia, Yesus sudah ada sebagai manusia gitu? tidak, karena kan Elohim Tidak, itu pintar. Berarti saudara harus Anda pahami yang bersama dengan Allah itu adalah sifatnya. Sifat Allah itu melekat pada diri Allah. Pada mulanya adalah firman, sifat melekat bersama dengan Allah. Sama seperti Anda pemurah, Anda baik. Nah, sifat baik ini melekat pada diri Anda, enggak jadi dua pribadi. Antar kebaikan Anda dengan Anda sendiri itu adalah satu hakikat. Nah, dari mana yang kamu katakan? Dari mana jalurnya yang kamu katakan? Saya sendiri aja pun linglung dengan iman kamu, brother. Ya, karena kamu itu punya iman, punya kepercayaan tidak berlandaskan akal. Memang linglung. Kamu ketika membahas tentang Islam pakai akal, membahas agamamu akal-akalan. Kan lucu. Kan lucu Saya kamu ini. Enggak, karena gini, brother. Saya udah mengkaji itu sampai gimana ya, susah lah menjelaskannya. Jadi kalau saya Apa itu? Kamu sudah mengkaji tapi susah menjelaskan. Apa yang kau kaji? Jadi gini, brother. Dalam surah Apa yang kau Ibrahim. kaji? Jadi dalam surah Ibrahim ayat 4 kayak mana itu, brother? Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa. Ya, iya memang betul. Memang betul Iya. itu. Iya, Terus? maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehen. Oh, betul. Benar. Benar itu. Benar itu. Berarti Iya. kamu mempercayai Allah Subhanahu wa taala Maha Penyesat. Dengarkan saya. Allah menciptakan segala kondisi. Sesat, kemudian petunjuk, baik, buruk, jahat, itu semua adalah ciptaan Allah. Sekarang kalau tidak ada kejahatan, siapa yang membunuh Tuhanmu Yesus? Kutanya dulu kau. Kan Kalau dalam tidak, dengar. Kalau tidak ada kejahatan, tidak ada iblis, siapa yang mau merasuki Yudas? mana ada, brother? Mana ada brother? Yesus berkata Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang telah mengutus engkau, memilih engkau yang 12 satu di antaramu iblis? Nah, kalau tidak ada iblis, siapa yang menyerahkan Yesus di atas tiang salib untuk kau tuhankan? Siapa? Jadi berterima kasihlah kepada iblis, karena Tuhan telah menciptakannya sehingga kamu kemudian menerima tumbal di atas pohon yang kau sembah hari ini. Gitu cara mikirnya. Jadi cobalah saudara. Cobalah dulu saudara. Kamu santai Ya, dulu. silakan. Jangan kita kaji tentang tumbal. Sedangkan kamu udah mengakui dalam hadis air Muslim, ya. Kamu sendiri udah mengakui orang Nasrani dengan orang Yahudi sebagai tumbal kamu. Kamu Ya, jangan kayak betul. gitu. Memang betul. Orang-orang dengarkan. Allah menciptakan sabar. Allah menciptakan manusia itu include dengan surga, include dengan neraka. Kamu punya sisi surga. Tuhan itu adil. Begitu Tuhan menciptakanmu, kau disiapkan kemudian telaga di surga dan juga disiapkan kemudian lembah di neraka untukmu. Itu udah pasti tuh. Kamu tinggal milih, kamu mau ke surga atau mau ke neraka. Karena kau manusia kafir, kau laknat di hadapan Tuhan pencipta kita, maka kamu masuk ke neraka. Nah, neraka kami kosong, kamulah isi di sana. Neraka yang dipersiapkan untuk seluruh manusia itu tidak dipakai oleh umat Islam. Neraka yang dibuat sebagai kapling kami oleh Tuhan kami itu kosong, kamulah yang isi. Nah, masuklah ke situ kau, celup-celup dirimu di dalam. Siapa suruh kau kafir? Kan Aku paham. begitu. Jadi kamu tidak mempercayai Elohim yang menebus kamu dan kamu lebih mempercayai Apa pula ditebus? Lu pikir gue pegadaian apa?
Jadi Hendy Celebes banyak mengkaji agamamu ya? Paham kan Hendy Celebes? Kok Hendy Celebes pula? Ini aku nih, Bang Suma. Bang Suma nih, aku Bang Suma. Error pula rupanya kau. Saudara, aku tanya samamu. Aku tanya samamu dulu. Tanya samamu ya. Domba yang dijadikan korban Yahudi itu matinya disalib atau disembelih? Disembelih dalam Yesus 63 disembelih. ayat. Udahlah, aku udah tahu itu. Disembelih kan? Nah, salib bagi Yahudi itu hukuman untuk siapa? Untuk orang yang melakukan kejahatan. Tak ada digunakan untuk nebus dosa. Di situ kan pada masa di Herodes kan mengakui bahwa dia tidak menemukan pun kesalahan dari Yesus Kristus atau Tuhan saya. Bukan. Yang saya tanya di sini, orang Yahudi nebus dosa pakai kambing domba kan? Disalib enggak? Enggak. Domba kan? Enggak. Disembelih. Disalib enggak? Disembelih, benar. Bagi Yahudi orang yang disalib itu orang apa bagi Yahudi? Bagi kamu sendiri, agama Islam sendiri gimana masa orang Jangan dulu, karena kami tidak ada salib, kami enggak menyalib orang. Yang saya tanya di agama Yahudi, orang yang disalib itu adalah siapa? Orang yang disalib, selamanya orang disalib bagi Yahudi itu orang apa? Orang benar atau orang salah? Ayo. Lanjut aja lah Bang, lanjut. Saya kerja dulu ya. Nanti saya datang ke situ. Ya, jadi kamu harus pahami bahwa tidak ada satupun penebus dosa bagi orang Yahudi itu disalib, tak ada. Semuanya disembelih. Harusnya kalau Anda mau menjadikan Yesus sebagai penebus dosa, selayaknya kemudian orang Yahudi jangan disalib, tapi di apa? Di apa? Beli dong, Paman. Ya, disembelih. Gitu. Ada nggak Yesus disembelih dalam Bible, teman-teman? Ada. Di mana tertulis, Bang Arif? Berlomba kita, Bang Arif. 1 Korintus 5 Iya. nomor berapa? Ayo. Pernah saya baca itu Bang Juma. Disembelih itu. Iya pernah. Macam jemaat gereja juga bangku ini. Pernah aku baca itu Bang. Pernah aku baca. Nomor 7 Bang. Nomor 7. Yesus itu kalau nggak salah di situ disembelih. Ya kan ya teman-teman, benar nggak? Benar nggak Bang Suma? Benar nggak Yesus disembelih? Benar nggak? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Kue kapang, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Yesus. Mana yang betul, disalib atau disembelih? Ayo, jangan ini kawan, nggak usah kita nyerang-nyerang pribadi. Kita bukan nenek-nenek, emak-emak di sini, nggak usah. Kita di sini adalah orang yang berdedikasi dan memiliki kemudian loyalitas terhadap agama kita. Maka yang kita harus kedepankan itu adalah ilmu. Itu ajanya. Masya Allah. Ilmu yang kita harus kedepankan. Kalau mau menang-menangan, Islam sudah menang, itu udah pasti. Jadi tujuan kita sekarang ini bukan masalah menang kalah. Yang kita mau paparkan di sini adalah masalah kebenaran. Jangan kalian emosi, jangan jengkel, jangan kesal. Bang Rahman, jangan kesal, jangan emosi. Duduk pelan-pelan. Terima apa yang kita sampaikan. Telaah dengan baik-baik. Nanti kalau misalnya tidak setuju, sampaikan, Bang Suma keliru Bang. Yang kami paham ini seperti ini, seperti ini. Nah ketika ada kata paham, baru juga saya ngerti, oh ternyata Kristen juga pakai akal juga karena ada kata paham. Karena paham itu adalah entasan dari cara kerja otak. Cara kerja otak artinya orang ini berakal sehingga muncul kata paham. Tersadarlah saya, oh ternyata Kristen juga ada paham. Kupikir yang ada cuman pisti, percaya, yakini. Apapun yang terjadi. Gitu loh Bang. Supaya bermanfaat kita ini.
Nah, silakan saudara, apa ini Evangelius Logos. Logos itu oke. Logos itu artinya apa? Kitab. Logos artinya perkataan, Bang. Bukan cuma perkataan, kitab juga, Bung. Nah, inilah kelemahan ini apa? Pembendaharaan ilmu saudara-saudara Kristen terhadap Bibelnya sendiri ini kurang. Jadi logos itu artinya juga bisa kitab. Gitu, Bang. Itu ilmu yang saudara harus pahami. Di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 1, coba Anda lihat di situ. Logos itu artinya kitab. Nah, ini kok dikasih ilmu gini kan bermanfaat toh? Daripada selama ini di gereja cuman dituntun terus pakai dogma. Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Di Kisah Para Rasul satunya nomor 1 ya, teman-teman. Itu bukan logos saja. Di situ ada kata buku. Makanya harus dipahami juga, Bang. Logos itu dalam konteks kekristenan itu Iya. artinya firman Allah gitu. Tapi artinya juga buku, Bang. Bukan cuman firman, buku juga. Ya makanya kan dilihat konteksnya, Bang. Kalau kita lihat di konteks di luar kekristenan, logos itu berasal dari bahasa Yunani. Nah, maka dari itulah kemudian Logos artinya ucapan, Masya pikiran, Allah, Bang Rahman. atau akal budi. Nah, itu arti logos begitu. Ya, maka dari itulah saudara, buyarlah kemudian kalau yang dikatakan logos itu adalah manusia. Ternyata sumber daripada kitab itu juga adalah logos. Kisah 1 nomor 1, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, original teksnya apa? Dalam bukuku di situ apa? Logos, Theophilos logos. Artinya dalam bukuku yang pertama. Pertama dalam bahasa Yunani itu artinya protos. Theophilus logos protos. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama. Artinya logos itu artinya buku atau kitab. Jadi salah ketika dikatakan bahwa pada mulanya logos itu menjadi manusia. Itu keliru. Masya Allah. Begitu saudara ya. Jadi kita harus gimana ya, melihat sisi di mana orang Islam itu pun bisa mempelajari Bible. Kenapa umat Islam itu belajar Bible? Tak ada larangan di Islam untuk belajar. Malah Islam itu diajarkan ikra, baca, belajarin. Nah, kebenaran di dalam Kristen tak ada larangan juga untuk orang di luar Kristen membaca Bible. Malah diperintahkan, bukan? Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, yang Anda katakan Injil itu Bible. Maka Bible ketika datang Anda beritakan, kami kaji, kami terima. Tunggu ya Bang, kami kaji dulu ya. Nah, setelah kami kaji, rupa-rupanya kami lebih paham. Kenapa lebih paham? Sederhana. Standarisasi Islam dalam memahami Bible, akal. Standarisasi Kristen dalam menerima Bible, dogma. Sesuatu yang sudah menjadi ketetapan, ketentuan, tidak boleh dibantah. Salah tidaknya percaya saja, itu dogma. Kalau di Islam enggak. Begitu Al-Quran datang, kami tidak menerima begitu saja. Dari kecil kami belajar untuk mengkutui Al-Quran itu. Alif, bata, sampai kami dalami sampai ke akar-akarnya. Kami berfilsafat tentang Al-Quran. Kami berkalam. Artinya ketika kami belajar ilmu kalam, ilmu yang mempelajari sampai ke akar-akarnya tentang bacaan Quran, kami mendalami itu. Jadi tidak bisa orang Kristen itu menggoyahkan iman orang Islam yang paham Quran. Tidak bisa, berat. Karena itu sudah tertancap dari sejak kami kecil. Kenapa? Karena Islam itu sangat familiar, mendarah daging dengan kitabnya sendiri. Sedangkan saudara Kristen, kitab itu hanya dibuat sebagai aksesoris saja. Kami enggak. Kitab suci kami itu adalah darah daging kami. Al-Quran itu adalah napas kami. Kalau kalian kan enggak. Bible hanya sebagai aksesoris keagamaan saja. Ada enggak di antara orang Kristen atau pendeta yang paham Bible? Enggak ada. Kenapa enggak dipahami? Kenapa enggak Kenapa enggak dihafal? Karena enggak ada cinta di situ.
Orang yang cinta kepada sesuatu, dia akan menghafalkan. Sama seperti saya misalnya, saya suka dengan sebuah lagu, saya akan hafalkan lagu itu. Anda kalau suka kepada Bible, Anda pun punya kewajiban untuk menghafal Bible. Tapi karena Anda nggak suka, hanya aksesoris doang, ya lewat aja, begitu aja. Yang penting Yesus Tuhan, udah selesai, mati masuk surga, ya udah selesai. Kayak gitu aja kan? Pernah kalian didudukkan kemudian untuk mengkaji Bible? Gimana? Bukan seperti itu konsepnya, cukup percaya kepada Yesus Tuhan selesai, bukan seperti itu, Bang. Lalu selain itu apa di Kristen? Intinya dalam kekristenan itu, Bang, sebenarnya keselamatan itu, begitu, Bang. Nah itu dia, itu yang kubilang kan. Yang penting percaya saja selamat. Sedangkan bukan percaya, bukan hanya percaya, Bang. Begini, Bang. Lalu selain itu apa? Ini ke karya penyelamatan itu sebenarnya kan dari karya dari Allah gitu. Alia. Jadi iya tahu. Tapi poin daripada konsep keselamatan itu artinya bukan berarti kita bebas untuk melakukan dosa, begitu, Bang, artinya, Bang. Bukan itu masalahnya, bukan. Anda salah ramu pemahaman, kerangka berpikirnya tidak sampai kepada titik poin yang menjadi instruksi Bible. Kan yang harus dipercaya Yesus kan? Iya kan? Sama seperti ketika ada instruksi warga negara Indonesia harus percaya kepada Prabowo. Maka apa yang terjadi? Ketika kita diperintahkan, diinstruksikan percaya kepada Bapak Prabowo, maka yang kita percaya itu apa? Instruksi, aturan-aturan main yang langsung terlontar dari beliau. Nah sekarang kalau Anda mengatakan Anda percaya kepada Yesus, instruksinya apa? Yang Anda praktekkan apa? Nggak sinkron. Jika kau percaya kepadaku, kata Yesus, engkau akan melakukan semua pekerjaan yang aku lakukan. Nah, mana coba buktikan. Buktikan dalam kehidupan keagamaan Anda. Buktikan. Apa yang Anda lakukan banyak Juma. Apa yang Anda lakukan yang satu not, satu irama, satu gelombang, satu gerakan dengan Yesus. Apa yang Anda lakukan? Ada. Apanya? Yang mana di Kristen yang Anda lakukan? Banyak. Contoh, Yesus sunat. Contoh. Halo. Kristen? Sunat itu nggak membawa keselamatan. Nah, itulah yang saya katakan. Lain daripada narasi, lain instruksi, lain yang kalian lakukan, kawan. Inilah yang menjadi permasalahan. Makanya Yesus mengusir. Makanya Yesus mengusir. Tuhan alamu, kasihlah sesama manusia. Hei, saudara, kamu itu nggak ada sama kalian itu. Itu ajaran Yesus yang sesungguhnya. Bukan apa itu mengasihi? Saya tanya dulu. Jelaskan kepada saya. Item-item mengasihi Tuhan itu apa praktiknya? Silakan. Jawab dengan tepat. Itu kita menaati segala firman itu. Menaati. Oke, menaati. Sekarang perintah Tuhan itu tersimpan di dalam perjanjian lama atau tersimpan di dalam perjanjian baru? Perintah Tuhan. Itu perjanjian sama Abraham itu untuk membedakan Abraham, Israel sebagai umat Tuhan dengan kaum Mesir, kaum Arab itu Tuhan memberikan perjanjian ini kau berbicara mengasihi Tuhan sebagai tanda pembedaan antara Arab dengan kaum Israel sebagai pilihan Tuhan. Itu saudara, kalau Anda berbicara mengasihi Tuhan, kembalikan kepada data. Item-item mengasihi Tuhan itu apa? Melakukan segala perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu tertuang di mana? Di Taurat kan? Bukan di perjanjian baru. Mana ada Tuhan berfirman kepada Lukas? Mana ada Tuhan berfirman kepada Paulus? Hukum Taurat sudah digenapi, Bang. Tuh apa lagi gitu, Bang? Sudah itu dia. Inilah. Menurut saudara, menggenapi atau digenapi itu, atau digenapkan itu, atau kata genap itu menghilangkan atau menyempurnakan. 9 digenapi menjadi 10 itu dikurangi atau ditambahkan? Tidak ada yang dikurangi dan tidak ada yang ditambahkan gitu, Bang. Kalau begitu kenapa orang Kristen menambahkan perjanjian baru?
Bukankah Tuhan mengatakan dalam Ulangan 4, jangan kau menambahkan, jangan kau mengurangi. Kenapa harus ada surat-surat Paulus? Kenapa? Jangan kau menambahkan, jangan kau mengurangi. Ulangan 4. Terus apa fungsinya itu perjanjian baru kalau begitu? Dan siapa yang mengatakan kitab kalian itu perjanjian baru? Siapa yang mengatakan? Siapa yang kasih label perjanjian baru kitab Anda itu siapa? Itu kan buatan mulut kalian sendiri. Yang perjanjian baru itu adalah hukum Taurat. Perjanjian baru Tuhan itu hukum Taurat. Baca Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Perjanjian baru itu adalah hukum Taurat. Jangan ditambah, jangan dikurangi, kata Tuhan. Itu kalau saudara Kristen mengasihi Tuhan. Jangan kau bikin perjanjian baru. Alias kalau mengasihi Tuhan, haram hukumnya menjadi Kristen. Itu baru mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan kok jadi Kristen? Nyambung gak itu? Enggak. Mengasihi manusia kok ngajar manusia nyembah sesamanya manusia? Mengasihi enggak itu? Enggak. Coba Anda lihat di dalam penyelidikan seorang yang menulis kitab Matius 5 nomor 19, apa kata Yesus? Barang siapa, berarti kena kepada siapapun. Barang siapa yang mengurangi, yang menghilangkan, yang membatalkan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling cilik, lalu mengajarkan kepada anaknya, istrinya, pasangannya, saudaranya, sepupunya, opungnya, kakeknya, sedesa, sekecamatan, sekabupaten, seagama, sekeyakinan, maka dia akan menempati tempat yang terhina. Enggak takut sama ancaman Yesus itu? Enggak takut? Ya enggak takut loh, kalian bukan pengikutnya kok. Kami aja Muslim membaca dalil itu ngeri melihat saudara Kristen ini, ngeri kali. Yesusnya mengatakan, konon barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anak-anaknya, kakeknya, bapaknya, anaknya, dan seterusnya, maka dia akan menempati tempat terhina. Tempat terhina sama dengan neraka. Jangan koar-koar kau. Percuma kau mau bilang sama orang Kristen. Lalu tujuan ada naik ke sini apa? Umat kau lah yang kau cerahkan gitu. Ya ini kita sudah mencerahkan. Al-Quran itu membahas kalian. Al-Quran itu menjelaskan tipikal kalian, sifat-sifat kalian. Jangan bawa-bawa Alkitab. Itu Nah, udah justru karena kau menyebut surat kabar dari barat itu dengan sebutan Alkitab, kau kena perangkap Al-Quran. Fawailul lilladzina yaktubuna Alkitab. Seandainya kau mengatakan surat kabar, tidak masuk dalam Al-Quran. Tapi karena Quran, kitabmu mengatakan Alkitab, berarti masuk dalam perangkap. Kalian memasukkan kitab kalian ke dalam kajian Quran. Tidak ada begini kayak kau. Teman saya banyak Islam, tahu nggak? Paham nggak itu saudara? Kalau kau mengakui kitabmu itu Bible, maka kamu tidak masuk dalam Al-Quran, kan gitu. Tapi karena kau mengatakan kitabmu Alkitab, berarti masuk ke dalam zona Al-Quran. Fawailul lilladzina yaktubuna Alkitab. Bawa lagi. Masuk ke Al-Quran. Kitabmu masuk ke Al-Quran. Kitabmu sendiri yang masuk ke Al-Quran. Karena kau menyebut kitabmu yang dari barat itu, surat kabar dari barat itu, dan sebutan Alkitab. Dengan kata lain, kamu memasukkan kajian-kajian Al-Quran itu nembus sampai ke jantung pertahanan Kristen. Paham? Siapa suruh lu main-main dengan Al-Quran? Lu sendiri yang mau kan? Ketika kamu berbicara mengenai Alkitab, maka Al-Quran datang menyemes kepala kalian. Tendangan putar tanpa bayangan. Itu dari Quran tuh. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yakuluna haza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Coba Anda menyebutkan tabablia atau biblos atau biblika, nggak masuk di sini. Celakalah orang yang menuliskan sebuah Alkitab dengan tangannya sendiri. Tuh, kena kau kan? Jadi kalau Anda tidak ingin dibahas kitabnya, jangan lagi menyebutnya Alkitab. Karena Al-Quran menyebut kata Alkitab, sementara original teks kitabmu itu tidak ada kata Alkitab. Siapa suruh? Masih mau kau datang besok?
Ayolah saudara-saudara Kristen, hadirkan pendeta-pendeta kalian tuh, yang kalian setiap bulan bayar 10%. Hadirkan di sini. Bang Suma bisa mengikuti irama mereka berdiskusi. Silakan. Saya mau bertanya, Bang. Ya, V dari Kristen apa Muslim? Iya, saya Kristen, Bang, dari Katolik? Dari kemarin. Dari Katolik ya, Bang. Katolik apa Protestan? Katolik, Bang. Apa yang mau ditanyakan, V? Saya begini, Bang. Saya pernah berdiskusi sama teman saya seagama Kristen. Saya pernah belajar melihat di kitab saya di Alkitab di Nehemia ayat 8 nomor Itu 7. kitabnya Yahudi itu, Bang. Iya, Bang, di Nehemia 8 ayat 7. Oh, kitabnya Apakah Yahudi. itu memang Nehemia benar 8 waktunya. Apakah itu sholat benar, Bang? Yes. Atau apa? Betul. Benar. Itu betul itu. Karena kenapa Sementara- dikatakan muka sampai ke tanah? Ya kan? Mengangkat tangan, lalu berlutut, lalu apa? Bersujud. Itu sholat tuh. Itu sholat. Jangankan Nehemia, Yesus aja pun itu diperintahkan sholat. Nabi-nabi yang lain pun itu diperintahkan sholat oleh Allah. Semua para nabi ketika diutus mereka diperintahkan sholat oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah. Datanya akurat, masih suci sampai hari ini. Walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah. Tuh perintah salat kepada Bani Israel. Jadi kalau Anda membawa Nehemia 8 nomor 7, mereka memang salat. Yesus salat. Matius 26 nomor 39. Gitu saudara. Jadi seluruh nabi itu salat. Bukan seperti yang Anda praktekkan di gereja. Mereka salat. Iya, Bang. Dan saya bertanya kepada teman saya, di Alkitab itu bahwa tertulis itu kita mengucapkan amin dan mengangkat tangan dan bersujud. Kenapa kita di gereja tidak melakukannya, sementara di hari 25 Desember yang tidak ada di Alkitab kita tetap melakukannya? Dan jawab teman saya, udah kita imani saja. Apakah itu benar untuk diri saya atau gimana, Bang? Ya nggak bisa dong. Kalau Anda berprinsip seperti itu, Anda justru membenarkan kemudian ajaran Islam. Ajaran Islam ketika datang kemudian membahas kitab saudara, apa kata Al-Quranul Karim? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apabila kalian berkata kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah melalui Ibrahim, Musa, Daud, Salomo dan seterusnya. Apa kata mereka? Tidak. Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Al-Quran mengatakan, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun. Coba tanya pendeta besok, Pak Pendeta, ya paman, kita ini ke gereja nyanyi kayak begini, ini ikutin siapa? Apa kata pendeta? Yang ngikutin pendahulu kita, nenek moyang kita. Hei nenek moyang, ya paman, siapa yang Anda ikuti? Seperti ini keadaannya. Nenek moyang mengatakan apa? Ikut sama Om Paulus. Om Paulus siapa yang ngajarin? Nggak ada. Malah bisa-bisa Paulus mengatakan, tidakkah kau baca di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26 bahwa aku bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Kenapa kalian masih Kristen? Padahal Bible kalian pegang. Di situ tertulis saya bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Coba, kalau Paulus aja bertobat dari ajaran Kristen, kenapa ente pada tidak bertobat?
coba baca Kisah Para Rasul 21. Bertobat nggak Paulus itu dari mengajarkan ajaran Kristen? Bertobat. Ayolah saudara-saudara, mari kita belajar menggunakan akal sehat kita, membuka hati untuk belajar. Islam ini datang untuk apa sih? Islam kenapa lebih banyak membahas tentang umat terdahulu daripada membahas Nabi Muhammad sih? Kenapa? Karena Islam datang untuk menyelamatkan kita semua. Cuma saya potong. Apa yang kau potong, Bapak Paulus? dibilang nyanyian itu dari mulut kami. Anda tahu Yahudi bernyanyi, memuji Tuhan dengan bernyanyi. Ya itu syariat mereka, Bung. Mazmur 140. Sabar dulu. Sabar dulu. Makanya kami sampai sekarang Kristen itu bernyanyi di gereja. Sabar saudara, sabar. Dengarkan pamanmu ini ngomong. Dengarkan. Mazmur 147 19 sampai nomor 20. Hukum-hukum Taurat, hukum menyanyinya Bani Yakub dan aturan-aturan yang datang kepada Israel tidak diberikan kepada Kristen. Lu mau apa sekarang? Lu mau apa? Dalil mencatat seperti itu. Kamu menyanyi itu ikut siapa? Sementara hukum Tuhan, kaidah-kaidah yang datang kepada Bani Israel, Bani Yakub dan orang Israel Yahuda tidak diberikan kepada orang Kristen. Lu mau apa? Yesus dari mana? Yesus mengajar Yesus mana? orang Yahudi dan Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Emang Yesus mengajarkan Kristen? Itu bernyanyi sekarang. Emang Yesus itu mengajarkan Kristen? Kristen itu yang diajarkan oleh para murid Yesus. Itu bagus kau sudah akui. Yang saya tanya, Yesus pernah mengajarkan Kristen enggak? Ayo, tenangkan hatimu. Islam datang untuk menuntun kamu kepada rahmatan lil alamin. Tuhan tidak pernah mendirikan agama. Tuhan tidak pernah mendirikan agama. Minimal kalau Tuhan tidak mendirikan agama, minimal Anda sudah harus mengakui bahwa ternyata agama Kristen itu tidak didirikan oleh Tuhan Anda sendiri. Sejak kapan Tuhan menciptakan agama? Sejak kapan? Berarti Kristen itu ciptaan siapa? Kristen itu ciptaan siapa? Tuhan mendirikan agama. Ya sudah, kalau begitu Kristen itu ciptaan siapa? Otaknya itu otak dipakai. Tuhan tidak pernah mendirikan agama. Tuhan memberikan aturan firman-Nya kepada manusia melalui nabinya. Tuhan tidak pernah mendirikan agama. Yesus di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak bisa masuk ke dalam surga. Tetapi tidak. Yesus sendiri mengatakan begitu konon. Jika agamamu tidak lebih bagus dari agama Yahudi, kamu tidak bisa masuk surga. Ayo, itu kata Yesus. Agama Yahudi di mana? Itu kata Yesus, Matius 5 nomor 20, Cak Ayu. Iya, agama maksudnya itu memberitakan firman Tuhan. Yahudi itu adalah suku. Tadi katanya agama. Tadi katanya agama tidak diciptakan. Agama itu artinya tidak tadi kacau. katanya agama tidak diciptakan. Tadi katanya agama tidak diciptakan. Agama suku Yahudi itu bukan mendirikan agama. Tuhan tidak pernah mendirikan agama. Lalu Kristen ini dari mana? Kristen adalah yang dibentuk oleh para pengikut-pengikut Kristus. Dibentuk oleh manusia. Berarti agama Kristen itu buatan manusia, betul? Iya, sejak kapan Tuhan mendirikan agama? Berarti agama Kristen itu buatan manusia, betul? Sejak kapan Tuhan mendirikan agama? Sejak kapan? Iya. Berarti agama Kristen itu buatan manusia, betul? Manusia. Sejak kapan Tuhan mendirikan agama? Bukan Tuhan, kuclok. Yang kutanya, berarti agamamu itu buatan manusia, betul? Ya, sejak kapan Tuhan mendirikan agama? Sejak kapan? Balul. Ya sudah, Tuhan tidak pernah mendirikan agama. Berarti Kristen yang dirikan siapa? Paulus. Udah. Kelas security, nggak usah kau soal. Saya security. Iya, saya securitynya umat Islam. Saya menjaga umat Islam supaya tidak jadi binatang kayak kau. Paham? Jangan sok-sokan kau. Seberapa gimana lagi? Ini sudah takdir saya menjadi security, menjaga akidah umat Islam dari ronrongan setan kayak kau. Lu mau apa sekarang? Nangis. Agama tidak diciptakan Tuhan. Lah Kristen yang siapa buat? Siapa yang buat Kristen kalau bukan Tuhan? Oh, bukan agama. What?
Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Lu mau apa? Kau dipijak sama Bible sendiri, ditampar sama Biblemu sendiri. Masih mau kau datang besok? Bang Suma ini dan kawan-kawan hadir di tengah-tengah kalian hanya memberikan edukasi. Jangan dibantah dengan emosi. Karena emosi pun kalian tidak akan pernah bisa mampu mengalahkan keadaan di komal. Tinggal dipijak, keluarkan, ting, keluarlah Anda ke bawah. Jadi nggak usah emosi. Bertanya, diskusi kita baik-baik gitu. Jangan, kasihan si Dosma nanti melapor sana sini, ujung-ujungnya can dalamnya yang robek. Kasihan dia nanti jadi pengawas, jadi bampol. Ya, bikin piti-piti dengan Kristen pakai hijab, nyebut-nyebut Yesus, memuja-muja Yesus pakai jilbab Islam dia. Jangan, kasihan si Dosma. Ya, sibuk lapor sana sini, tidak tahu masalah apapun dilapornya. Bang Suma yang dijebak supaya Bang Suma kemudian menggunakan baju yang ada tulisan Bible, Bang Suma tolak, Bang Suma yang dilampor. Nah, itulah, entah di mana sekolah itu si Dosma. Orang yang dijebak untuk melakukan maksiat dalam hukum agamanya, justru dia yang dilaporkan. Hukum di mana dia belajar? Jangan-jangan dia lulusan ini, kampungnya Bang Handi. Di mana Bang Handi? Kampungnya Bang Handi? Bang Handi? Belajar hukum di mana si Dosma itu? Ya, di Burundi. Di Burundi dia belajar. Jadi kita diskusi baik-baik aja, diskusi baik-baik. Diskusi kita baik-baik. Bang, ada kayak begini. Jangan datang-datang emosi. Karena kalian belum sanggup untuk menakut-nakuti Bang Suma, belum. Sudah kubilang kan? Ya, saya ini teman-teman beladiri nih, masih ingat kan slogan saya ketika saya mengajar atau saya sementara di kader pada saat di perguruan? Apa kata saya? Belum ada di antara manusia-manusia yang hadir di sini yang bisa mengalahkan saya bertarung fisik. Itu dulu. Sekarang belum ada manusia-manusia yang bisa mengalahkan saya bertarung logika di sini terkait dengan agama. Orang Kristen khususnya. Belum. Ya, jadi bukan sombong, enggak. Cuman marilah kita belajar. Mari kita belajar, pelan-pelan kita belajar. Kalau perlu Dosma ajak ke sini biar ku tatar tentang Bible dia. Ku ajarin Bible. Jangan cuma sibuk goyang sana, goyang sini, memalukan. Laki kok kayak gemulai kali. Kita belajar baik-baik sini, belajar. Ya kan ya? Kita belajar membahas tentang Quran boleh, silakan. Tanya tentang Al-Quran silakan. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau saya tidak sanggup, saya limpahkan ke guru-guru saya. Ada Dinda Tatha di sini, ada Dinda Alif, ada Bang Arif. Nggak takutnya saya Anda tanya tentang Al-Quran. Karena Islam tidak saya wakili sendiri. Islam itu agama kami. Siapapun punya kewajiban menjelaskan. Saya tak sanggup, ada guru saya. Kan begitu. Begitu juga pendeta kalian. Kalian tidak sanggup, suruh pendeta ke sini, pasang badan di sini. Biar kita diskusi. Kenapa Islam Kristen harus diskusi? Ya harus wajib. Karena Kristen adalah agama syiar. Islam juga agama syiar. Kristen diajarkan untuk mengkristenkan orang. Kalau Islam diajarkan menyampaikan Islam ke orang lain. Mana tahu mereka bisa dapat hidayah, tertolong. Gak usah nyerang-nyerang pribadi, satpam lah, tidak buka masker lah. Ngapain yang kayak gitu-gitu? Apa lu pikir tidak ada orang Kristen satpam? Banyak. Anak-anak saya banyak Kristen satpam. Gimana sih? Kan gak enak kalau aku sebut namanya di sini. Satpam-satpam saya yang beragama Kristen itu banyak. Kalau kau maksa saya, aku sebut nanti namanya di sini. Nggak usah kayak gitu bawa profesi. Satpam itu pekerjaan mulia. Banyak orang jadi tentara karena bapaknya satpam. Banyak orang jadi polisi karena bapaknya satpam.
Banyak orang menjadi jenderal, tadinya orang tuanya satpam. Banyak kepala cabang kantor-kantor BUMN yang tadinya satpam. Saya terangkat pertama kali di Bank BTN Syariah. Asal Anda tahu, kepala cabang pertama di Makassar BTN Syariah itu mantan penjaga malam. Paham kau? Satpam yang tugasnya dinas malam. Jadi jangan profesi. Paulus apa pula pekerjaannya Paulus? Hei, Paulus pekerjaannya apa rupanya? Sebelum dia menjadi pendiri agamamu, Paulus itu kerja apa rupanya? Profesor dia? Apa? Branch manager? Direktur. Paulus itu. Apa dia? Kepala koperasi simpan pinjam kah atau apa jabatan Paulus itu sebelum dia jadi rasulmu? Kau hina kali satpam itu. Mau tahu nggak di Indonesia ini ada jutaan satpam? Nanti kau dikeroyok satpam mati kau. Kau bawa satpam. Satpam. Kenapa satpam itu? Belum tentu juga kau lulus kalau kau daftar satpam. Sudahlah kakimu bentuk 8, bibirmu monyong, gigimu lubang-lubang di mana-mana, matamu juling, gigimu nggak pernah kau sikat sejak kau lahir. Terima satpam mana bisa? Satpam masuk satpam itu sama sulitnya daftar polisi, kau tahu? Kau bawa satpam, kau bawa profesinya orang. Nanti kalau kau lihat saya kerja, saya pakai baju cleaning service. Saya kadang menggunakan pakaian driver. Saya kadang menggunakan seragam satpam. Saya kadang menggunakan seragam manajer. Saya kadang menggunakan seragam staf biasa. Gila nanti kau. Saya ini jabatannya area manajer yang membidangi tentang SDM, tenaga ahli daya di BUMN. Gila nanti kau. Lucu kau ini. Bawa profesi satpam. Bapakmu belum tentu punya kerjaan. Kau sendiri belum tentu juga kerja. Coba sekarang kau ke bank melamar jadi satpam. Paling kau diludahin di sana. Cuy, jadi satpam. Kodenya kayak gini. Jadi nggak usah kau hina profesi, jangan. Kita diskusi aja, kan ada Bible, ada Quran. Ini lintas agama kok bahas lintas pekerjaan. Jangan kayak gitu teman-teman Kristen. Bersyukurlah kita karena kita bertemu dengan agama di luar kita yang peduli tentang kita. Hindu ada nggak peduli dengan kalian? Nggak ada kan? Buddha ada nggak peduli? Nggak ada. Cuman Islam yang peduli dengan kalian. Ketika kalian mengatakan Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu mati terkutuk, Islam datang menasehati. Enggak loh kawan. Nabi yang datang itu enggak mati terkutuk loh. Ini datanya di Biblemu, di Quran kami juga ada. Harusnya kau berterima kasih loh. Islam begitu perhatian dengan kalian. Hindu ada nggak perhatian dengan kalian? Gak ada kan? Padahal keyakinan yang kita bawa ke alam kubur itu yang menentukan masa depan kita nanti di kehidupan berikutnya. Orang Hindu nggak peduli sama kalian. Berarti Islam yang begitu peduli, artinya Islam peduli tentang keselamatan kalian. Terlepas Anda mau terima ataupun tidak, mari diskusi. Bang Suma, ya paman, kenapa kau mengatakan Yesusku tidak disalib? Ya aku jelaskan. Bang Suma, ya paman, kenapa kau katakan bahwa Kristen itu dijamin neraka? Ku jelaskan. Setelah ku jelaskan, ada data, tinggal kamu renungkan. Jangan kamu pikir dengan modal joget-joget kau sudah bisa dijamin surga. Enggak begitu. Yang bisa membuat kita kepada keselamatan itu adalah akal kita. Akal ini yang Tuhan titip ke kita. Nih akal tak kasih samamu supaya kau bisa menjalani hidupmu dengan menapaki kebenaran-kebenaran yang ada. Nih ku utus para nabi, ku utus kitab suci. Nih akalmu pakai. Gitu. Bukan didoktrin, didogma, enggak. Satu-satunya agama yang memperhatikan keselamatan orang di luar Islam itu cuman Al-Quran. Hanya Islam yang peduli. Jangan Anda mengatakan ini kok dibenci kali siang malam bahas-bahas Bible. Enggak.
Lihat dari sisi positifnya coba. Jangan dari negatifnya yang Anda lihat. Baca baca Al-Quran, baca terjemahan Quran. Adakah Yesus yang lahir di tengah-tengah Bani Israel yang kalian katakan itu sebagai Tuhan? Di Al-Quran seorang nabi yang lahir di tengah-tengah Bani Israel dihinakan, dinistakan, ada nggak? Nggak ada. Ketika kemudian di dalam Bible Matius 1, Lukas 1, Yesus ibunya dihinakan di situ, difitnah sebagai orang yang melakukan tindakan yang tidak baik. Yesus dikatakan dalam kitabnya orang Yahudi di Talmud, Yesus anak zina. Adakah kemudian Bible Anda membela keadaan itu? Enggak ada kan? Yesus dituduh sebagai anak zina oleh tuan rumah Bani Israel. Baca dalam Talmud. Kitabmu muncul kemudian, ada enggak memperdulikan fitnahan itu terhadap Yesus? Ada enggak? Ada enggak kitabmu kemudian membersihkan nama Yesus dari fitnahan tuan rumah? Di mana Yesus lahir? Yaitu di tengah-tengah Bani Israel. Bani Israel punya kitab tafsir namanya Talmud yang menuliskan Yesus itu adalah anak zina. Ada enggak kitabmu kemudian mensucikan fitnahan itu? Enggak ada kan? Hanya Al-Quran surah Maryam yang membersihkan fitnahan-fitnahan Talmud terhadap Tuhan yang kau sembah itu, terhadap manusia yang kau sembah itu, maksud saya. Coba tunjukkan di Bible-mu. Ada enggak dia membela Yesus ketika difitnah oleh Yahudi dia anak zina? Ada? Ada enggak di Bible-mu ketika kitabnya orang Yahudi Talmud mereka mengatakan ibunya Yesus itu adalah pesina? Ada enggak? Enggak ada kan? Nah, sekarang kamu berselancar ke terjemahan Al-Quran surah Maryam. Bagaimana kitab suci Al-Quran membersihkan namanya Siti Maria itu? Kau baca terjemahan Al-Quran surah Maryam, bagaimana nama dari manusia yang kau katakan Yesus itu dibersihkan di sana. Dari sejak bayi, dia sudah membela harkat dan martabat ibu yang mengandungnya dengan susah payah. Asal kamu tahu. Tapi di kitabmu apa? Bukannya membela kemudian ibu Maria. Bukannya kemudian membela Yesus yang difitnah. Malah kitabmu mengatakan apa? Maria yang menyembah kepada anaknya. Bayangkan itu. Yesus tidak pernah memanggil satu kali pun kepada ibunya dengan panggilan yang santun selayaknya anak kepada ibunya. Wahai ibu. Gak pernah. Selamanya dia memanggilnya apa? Wahai perempuan. Bukannya membela keadaan yang ada di tengah-tengah Bani Israel terhadap Yesusmu. Malah kau nambah-nambahi kitab itu. Kitabmu itu malah menambah-nambahi keadaan semakin terpuruk. Bahkan kitabmu mengatakan mati tergantung kan? Terkutuk pula kan? Mana pembelaanmu? Kristen dihinakan di tengah-tengah Bani Israel. Kristen dinistakan di tengah-tengah Bani Israel. Dikatakan sebagai anak zina. Dikatakan sebagai manusia terkutuk. Apa yang telah Bible bela terhadap Yesus? Ada? Tidak ada. Tidak terkutuk, Bang. Yesus tidak terkutuk. Itu menurut kemanusiaanmu. Tapi menurut keagamaanmu, Galatia 3 nomor 13, dengan cara terkutuk, dengan menjadi kutuk. Oke. Sekarang gini, Bang. Aku tanya nih, Bang. Aku boleh nanya nih, Bang. Silakan. Menurut Abang nih, hukum Taurat itu kutukan atau tidak, Bang? Bukan. Siapa bilang? Ulangan 27 nomor 26, justru orang yang tidak menjalankan hukum Taurat yang terkutuk, bukan hukum Taurat yang terkutuk. Di mana kau dapat bahwa hukum Taurat itu kutuk? Di mana? Ilmu dari mana? Siapa yang ngajarin? Ya, konsep kan, agama kamu kan? Nah, makanya itu, Bang, karena Abang itu hanya asumsi saja. Jadi Yesus itu tidak terkutuk, begitu, Bang. Kalau Yesus tidak terkutuk, apa tujuan Paulus mengatakan itu? Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Pertama, dari mana hukum Taurat itu kutuk? Tidak ada, itu fitnah. Yang kutuk itu adalah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat. Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan. Bukan Taurat yang terkutuk, tapi orangnya. Nah, kenapa Paulus mengatakan kemudian yang terkutuk itu adalah Taurat? Bukan kutukan. Hukum Taurat bukan kutukan, Bang. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat.
Dengan jalan menjadi apa? Dengan jalan menjadi kutuk. Itu Anda jawab. Iya, tapi hukum Taurat itu bukan kutukan, Bang. Gitu. Ya maksud memang saya. betul. Nah sekarang Yesusnya menjadi kutuk atau menjadi mulia? Anda lah punya kewajiban itu menjawab. Karena Yesus datang bukan untuk karena dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Terlepas Tulisan para daripada nabi, itu, begitu. terlepas daripada itu, saudara, coba Anda baca Galatia 3 nomor 13 itu. Bukankah Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 nomor 14, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Karena bukan roh kebenaran yang datang kepada Paulus, maka dia mengatakan Yesus itu mati dengan jalan menjadi kutuk. Makanya saya katakan yang datang kepada Paulus itu bukan roh kebenaran, tapi roh jahat. Ini sudah berapa kali saya sampaikan. Siapa yang datang kepada Paulus? Kata Paulus dalam Galatia 1 nomor 12, bukan manusia yang datang kepadaku. Berarti bukan Yesus. Karena Yesus itu manusia. Yang datang kepada dia bukan manusia, tapi Mesias. Ingat, di Islam dan juga dalam pengajaran Yesus sama-sama mengatakan bahwa iblis itu bergelar Mesias juga. Dajjal itu juga bergelar Al-Masih, Mesias. Nah, Paulus mengatakan jadi yang datang itu siapa, Bang? Mesias palsu. Mesias palsu. Yang kedatang ke Paulus itu kan berupa cahaya gitu, Bang. Nah, betul. Kalau menurut Abang nih, cahaya itu apa coba? Yang dimaksud Iblis. itu cahaya itu siapa? Iblis. Namanya siapa? Iblis. Iya, Menurut kan ada Yesus, nama. sabar. Menurut Iblis di Alkitab Yesus, ini kan ada namanya, Bang. iya, Mesias kan? Iblis, Coba Anda baca. Iblis di Alkitab, Bang. Kan ada nama-namanya, Bang. Mau Lucifer, Beelzebub. Tapi Yesus mengatakan Behemoth. penyesat yang datang sesaat dia telah terangkat ke langit itu bernama Yesus Kristus. Paham? Dari mana dasarnya? Matius Bang, bilang? 24 nomor 4 nomor 5. Baca. Pakai akal tapi ya. Pakai akal. Silakan Anda baca. Lukas, Matius 24 nomor 4 nomor 5. Yang lain yang dibawa, yang 4.000 orang ini, teman-teman yang ada di YouTube juga silakan Anda buka Bible atau di Google aja. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Siapa nama iblis yang datang setelah Yesus terangkat ke langit? Di sini Yesus di sini menjelaskan bahwa ke masa depan nanti itu ada nabi-nabi palsu begitu. Kok masa depan? Yesus sedang berbicara dengan Bani Israel, kok masa depan pula? Dia berbicara dengan orang yang ada di depannya, yang hidup sesamanya, kok masa depan pula? Aku berkata kepada kamu, kamu siapa? Ke-12 muridnya, ke murid-muridnya. Kok jadinya masa depan pula? Anda ingin menutupi diri kalian? Anda ingin menutupi Paulus? Ya sebentar, Bang, kita kembali ke cahaya tadi. Itu cahaya tadi. Cahaya. Oke, saya kasih data. Lukas 10 nomor 18. Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Dah, selesai. Berapa tadi? Lukas Cahaya 10 ini- 18. Oke, cahaya ini kan iblis. Ya, Oh, ntar saya buka Bang ya. silakan. Silakan. Yang saya maksud ini iblis ini siapa namanya begitu? Iblis itu datang mengatasnamakan Yesus. Cak Ayu. Alamak. Dasar Abang mengatakan bahwa iblis yang jatuh ini seperti kilat dari mana dasarnya? Kan Yesus mengatakan penyesat itu datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Paulus berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Kristus Yesus. Menggenapi itu kan? Di sini kan, di ayat ini kan Yesus sendiri berkata, dia sendiri loh yang berkata, Bang, bahwa dia melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit begitu. Dan dasar Abang mengatakan kilat ini, iblis ini dari mana dan siapa nama iblis itu begitu? Loh, Paulus kan mengaku, Bang. Ya. Yesus juga mengaku.
Waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Siapa? Si penyesat memakai nama siapa? Yesus. Penyesatnya memakai nama siapa? Nama Yesus. Akulah Yesus. Kan begitu. Yesus kan berkata, dia melihat ke langit kan. Coba abang simak baik-baik dalam ayatnya nih. Yesus berkata, dia melihat ada iblis jatuh yang seperti kilat dari langit. Begitu bang. Nah ini Iya, dari langit. Dari langit. Yang iblis yang jatuh ini siapa namanya begitu bang? Bintang timur. Bintang timur, oke. Bintang timur nama lainnya apa tuh bang? Lucifer. Oke, Lucifer. Lucifer berarti iblis gitu bang ya? Ya iyalah, Yesus sendiri mengatakan kok iblis. Kau baca itu Lukas 10:18 apa kata Yesus? Satanas dalam bahasa Yunani. Satanas. Apa itu Satanas? Setan kan, iblis kan? Iya sebentar, kasih waktu dulu bang. Iblis di Alkitab itu adalah malaikat yang jatuh. Jadi memang betul. Dalam konsep kekristenan, iblis itu tidak diciptakan. Iblis itu ada karena baca Yesaya 45 nomor 7, iblis itu diciptakan, Cak Ayu. Saudara ciptaan bang. Saudara Logos. Yesus. Saudara Logos. Terus saya tanya. Pencipta itu cuma satu. Di luar pencipta namanya ciptaan. Siapapun yang bukan pencipta, apapun statusnya, dia adalah ciptaan. Setuju? Pencipta cuma satu. Pencipta ada berapa? Pencipta ada berapa? Pencipta ada berapa? Pencipta hanya satu. Nah, iblis pencipta atau ciptaan? Ciptaan. Itu pintar. Udah selesai. Dan sudah pasti ciptaan itu yang menciptakan siapa? Cuma satu kan? Satu-satunya sumber adalah Tuhan. Berarti Tuhan yang menciptakan iblis. Dah. Dari mana dasarnya iblis diciptakan? Dari mana dasarnya Sekarang iblis pertanyaan saya coba Anda resapi. Pencipta itu satu atau dua? Satu. Yang menciptakan iblis siapa? Pencipta? Atau iblis bukan? tidak diciptakan. Iblis La tidak haula wala quwata illa billah. Iblis itu malaikat yang berontak, karena ingin menyamakan dirinya dengan Allah. Segala sesuatu yang tidak diciptakan, dia pencipta. Berarti Anda ingin mengatakan iblis itu pencipta. Yesaya 45 nomor 7, coba Anda baca. Oke, sebentar. Bahaya ini saudaraku ini. Coba Anda baca. Yesaya 45 nomor 7. Ada Yesaya. Oh, bentar. Di situ ada kata ra. Ra itu artinya apa? Evil. Evil artinya apa? Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Malang dalam bahasa bahasa Yunani Ibraninya apa? Di sini tidak ada kata iblis. Mana iblisnya? Tidak ada di sini kata iblis. Ini Yesaya diwahyukan pakai bahasa apa dulu? Ibrani. Ibraninya malang apa? Oh, saya itu bukan kapasitas saya tidak. Makanya saya ajarkan. Makanya saya ajarkan malang dalam bahasa Ibrani itu ra. Ra itu adalah evil. Evil apa? Evil apa? Evil itu apa? Ini salah. Ini ayat ini bukan menceritakan, bukan berisi tentang penciptaan iblis. Allahu Akbar, Masya Dari Allah. mana jalan iblis diciptakan? Ini sudah sangat jelas-jelas Allah mengatakan di situ bara, penciptaan. Kata bara itu penciptaan, menjadikan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Apa sih saudaraku ini? Lembutkan hatimu. Jangan kau pakai imanmu dulu, pakai akalmu dulu. Dialah Tuhan yang menciptakan. Iblis tidak diciptakan. Bagaimana ceritanya? Iblis itu ada atau tidak ada? Ada. Ada. Tidak diciptakan. Iblis tidak diciptakan, karena iblis itu adalah malaikat yang berontak, Sekarang saya tanya samamu, ada tidak di luar daripada Tuhan yang ada dengan sendirinya? Setara dengan Tuhan, ada nggak? Ya nggak ada. Kenapa
Anda mengatakan iblis tidak diciptakan? Dengan Anda mengatakan iblis tidak diciptakan, tapi iblis itu ada, berarti Anda menyetarakan iblis dengan Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Tuhan itu, saudara, buka Wahyu. Saudara, sebentar dulu. Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu, berkuasa atas setan, berkuasa atas malaikat, berkuasa atas semua ciptaannya. Jangan Anda berpikir kalau ada setan, ada menyetarai Tuhan. Tidak, setan itu makhluk yang tak ada artinya sama sekali dibandingkan Tuhan. Tuhan menciptakan kebaikan, keburukan, kejahatan, semua Tuhan ciptakan. Di bawah kendali Tuhan. Iblis itu hanya sampah di hadapan Tuhan. Jangan kau mau melebih-lebihkan iblis. Oh, iblis kalau nanti diciptakan seakan-akan enggak. Justru kalau Anda kata iblis di situ tidak ada kata iblis. Quwata illa billah. Yes. Di Yesaya itu tidak ada kata iblis di situ, Bang. Tidak ada kata iblis di Yesaya itu. Karena Anda menggunakan bahasa Indonesia. Oke? Coba terjemahannya memang ya. Sekarang yang mana yang betul? Terjemahannya atau bahasa aslinya? Ini kan sudah diterjemahkan. Ya kan saya pakai Alkitab yang sudah diterjemahkan oleh LAI. Ya, ini tapi saya kemudian tidak bisa terbodohi dengan itu. Saya harus sumbernya. Abang, data-datanya ada nggak? Coba aja buka di Alkitab Sabda. Buka di Alkitab Sabda. Malang itu artinya ra. Ra itu artinya jahat. Jahat itu syaitan, iblis. Epil itu iblis. Kok susah kali kawan-kawanku ini. Kenapa rupanya kalau iblis diciptakan? Kenapa rupanya? Derajat Tuhan rendah? Tidak. Justru kalau iblis tidak diciptakan, kita ini sama seperti kambing. Kutanya sama saudara dulu. Kutanya dulu sama saudara. Kambing itu masih digoda setan tidak? Ya tidak lah. Tidak. Makanya kambing tidak pakai baju, tidak pakai celana, santai aja dia. Kita manusia kalau tidak digoda sama iblis, mana mau kita berpakaian? Adam, telanjang dia Adam itu. Begitu digoda iblis, barulah tahu mana baik, mana buruk. Tidak ada baik kalau tidak ada buruk. Tidak ada kemudian malaikat kalau tidak ada iblis. Semuanya dicipta oleh Allah berpasang-pasangan. Inilah kelemahan saudara Kristen. Sok-sok suci, iblis tidak diciptakan. Siapa bilang? Segala sesuatu, iblis ke, setan ke, popo, pararang, padale, bom-bom, semuanya diciptakan oleh Tuhan. Dan itu tidak di bawah ada kata iblis. Di situ tidak ada kata iblis. Saya tidak bisa berdiskusi dengan orang yang tidak punya otak. Paham? Saya katakan di terjemahannya memang tidak ada kata iblis. Karena ada cakupan yang kemudian digaungkan ke seluruh dunia oleh agama Kristen, menghilangkan original teks untuk menggiring manusia menyembah kepada Mesias palsu yang datang kepada Paulus. Ini jelas-jelas kitabnya orang ada kata roh. Roh itu artinya evil. Evil itu iblis, jahat. Oke, sebentar Bang. Sebentar Bang. Kristen mana yang percaya iblis itu diciptakan? Coba Bang. Berarti iblis sudah berhasil memahamkan kalian kalau iblis itu tidak diciptakan selayaknya Tuhan. Silakan Anda terima itu. Ternyata iblis setara dengan Tuhan. Anda aminkan. Iblis ternyata setara dengan Tuhanmu. Iya, Kristen mana Bang? Coba tunjukkan. Denomnya semua apanya? Kristen. Iya, saudara, semua Kristen itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua Kristen itu memahami Kristen tidak diciptakan. Kalau dia tidak diciptakan iblis ini, berarti setara nggak dia dengan Tuhan? Jujur, kamu jujur sekarang. Jujur, iblis tidak diciptakan. Selain iblis yang tidak, oke, selain iblis yang tidak diciptakan, siapa lagi? Mampus kau di sini. Yes, cuman iblis yang tidak diciptakan karena Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Tuhan diciptakan Allah, tidak? Allah tidak menciptakan kejahatan. Saya tidak tanya itu. Tuhan diciptakan atau tidak diciptakan?
Ya tidak diciptakan lah karena Oke, tidak diciptakan. Berarti ada berapa yang tidak diciptakan? Ada berapa yang tidak diciptakan? cuman satu yang tidak diciptakan, Nenekmu yaitu kejahatan. kiper. Tadi kau mengatakan iblis tidak diciptakan. Sekarang kau katakan satu yang tidak diciptakan. Dengan kata lain, kau di matamu, di konsep keyakinanmu, iblis dan Tuhan itu sama. Mampus sudah kau. Udah Iblis diajarin kan baik-baik. Malaikat yang berontak, iblis dia berontak karena ingin menyamakan dirinya dengan Allah. Sekarang dia nasi malaikat jatuh itu begitu. diciptakan oleh Tuhan atau tidak? Tidak, karena dia dari beras. Kan tuyul. Kalau Anda nasi mengatakan, diciptakan lah. kalau Anda mengatakan iblis tidak diciptakan, berarti ada dua entitas di alam jagat raya ini yang tidak dicipta, iblis dan Tuhan. Berarti Anda menyetarakan iblis dengan Tuhan. Itu koplak Iya, Kristen namanya. mana? Kristen mana bang yang percaya iblis Tidak ada, diciptakan? tidak Coba ada, tunjukkan. tidak ada, tidak Ya ada, sudah, tidak ada. Berarti itu kan hanya berarti- pemahaman Anda saja begitu. Berarti kesimpulan saya adalah seluruh Kristen di dunia menyamakan antara Tuhan dengan iblis. Kristen ada 2 Sama-sama. miliar. Kristen ini Ya di dunia ini ada silakan, 2 miliar. silakan semua Kristen mau 1.000 miliar, semua satu Kristen orang yang ada 10.000 miliar orang Kristen sedunia menyetarakan antara Tuhan dengan setan. Nah, itulah kau agama Kristen. Kesimpulan saya, menurut saudara Eva Logos, Kristen sedunia menyetarakan iblis dengan Tuhan. Sama-sama dua kekuatan yang tidak diciptakan. Dari mana Bagus. setaranya bang? Dari mana setaranya bang? Bahlul, kau mengatakan Tuhan tidak diciptakan, kau mengatakan juga iblis tidak diciptakan. Berarti dua-dua kau setarakan sama-sama, bukan pencipta, bukan ciptaan. Berarti dua-duanya adalah Malaikat diciptakan, makanya dia jatuh memberontak, makanya menjadi iblis. Kalau begitu, berarti Tuhan membuat iblis punya potensi, berarti segala sesuatu yang ada, item-item yang ada di atas jagat raya ini, baik di langit maupun di bumi, itu ciptaan. Kampret. Nah, saya bilang kampret tapi halus. Jangan Anda lapor sama Dosma. Alam semesta ini memang semua ciptaan. Tapi Dengarkan saya, dengarkan saya. Allah tidak pernah menciptakan kejahatan. Dengarkan saya. Yang menciptakan kejahatan itu hanya dengarkan iblis. saya, dengarkan saya. Anda Allah tidak mengatakan, pernah mengutus iblis. dengar saya. Anda mengatakan malaikat tadinya. Malaikat itu makhluk baik atau buruk? Sedikit lagi Dinda Jibril. Baik. Makhluk baik. Siapa yang mempengaruhinya sampai dia jahat? Gigit lidah kau, gigit lidah kau, gigit lidah kau. Karena kehendaknya sendiri, karena kehendaknya sendiri dia memberontak, karena kehendak malaikat itu Kenapa sendiri. dia bisa berontak? Kenapa dia bisa berontak? Dia ingin seperti Kenapa Allah. dia Dia ingin bisa seperti berontak? Allah. Kenapa dia bisa Dia ingin mau seperti menyamai Allah. Allah? Kenapa bisa? Karena dia punya kuasa, malaikat punya kuasa. Nah, kenapa bisa dia menjadi jahat? Karena ingin seperti Allah dengan Berarti kuasanya. jahat itu ciptaan atau bukan? Kan sudah dibilang, karena malaikat berontak. Saya Allah tanya, tidak menciptakan. sifat jahat itu ciptaan atau bukan? Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Hei Bahlul, keluar juga kan kata Bahlul, tapi halus, jangan kau lapor si Dosma. Kau baca Yesaya 45 nomor 7, yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan nasib malang. Nasib malam itu itu artinya jahat. Ya, Kristen mana? Kristen mana yang percaya itu? Kristen mana coba? Saya katakan seluruh dunia Kristen itu menyamakan Tuhan dengan iblis. Ingat Matius 1 Matius 4 nomor 1. Ingat itu. Ingat itu. Tuhanmu roh, iblis juga roh. Makanya Kristen itu iblis dan Tuhannya itu sama-sama roh. Paham? Yesus dicobai oleh roh. Roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis yang adalah roh. Tuhanmu roh, iblis juga roh. Makanya Kristen itu penyembah roh, karena Tuhannya dan iblis itu sama. Alhamdulillah malam ini petunjuk sudah datang kepada kami umat Islam. Ternyata Kristen sedunia menyatarakan keadaan Tuhan dengan iblis itu sama-sama adalah tidak diciptakan. Selamat dengan pemahaman Anda. Silakan Dinda Jibril.
Iya, Kristen mana yang percaya? Iya silakan, saya kan udah katakan seluruh Kristen masuk neraka. Seluruh Kristen masuk neraka. Jangan kau tanya lagi Kristen mana. Nggak ada. Semua Kristen masuk neraka. Karena Kristen menyamakan antara Tuhan dengan iblis. Dah, diam. Dengarkan tuh adik saya ini kita tunjukin nih. Ini dari LAI, ini dari internasional, ini Keyahudian. Abang mau yang mana? Kasih yang pakai bahasa Bugis deh, nggak ngerti dia. Kristen mana yang percaya iblis diciptakan? Kenapa jadi Iya, ini makanya yang mana? Kristen itu orang benar. Yang mana? Tiga-tiganya creative. Mana? Yang percaya iblis diciptakan, tunjukkan. Nih. Yesaya 45 nomor 7. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Nasib malang original teksnya di sini ya. Ini ya. Begitu kita ke sini, gak percaya dia, Dinda. Evil. Gak percaya. Ke Kristen Textus Receptus Internasional, ini KJV. Nomor 7, I form the light, create darkness, create evil. Nggak percaya juga. Keyahudian, Yesaya 45, nomor 7. I make peace and create evil. Tiga-tiganya bilang menciptakan kejahatan. Kristen mana yang yang percaya iblis Kristen diciptakan? mana pula? Kristen jadi acuan. Emang Kristen jadi acuan? Nggak ada Kristen yang mengakui Tuhan menciptakan kejahatan, nggak ada. Kristen sedunia mengatakan kejahatan dan Tuhan itu setara. Udah selesai. Kristen mana? Nggak ada. Ya, Kristen ada 2 miliar. Jadi nggak mungkin pemahaman 2 miliar ini akan bisa cocok dengan pemahaman kalian ini. Penjelasan dari kitab Kristen juga ini yang bahasa Indonesia yang sederhana ini saya buka nih. Ada pertanyaan. Ini Alkitab Sabda LAI juga ini. Ini kan ada pertanyaan siapa yang menciptakan iblis? Tadi kan dari Perjanjian Lama. Di sini dijelaskan nih. Nih ya. Coba dibaca. Ini punya Kristen ya, bukan orang yang suka Jumatan ini. Nah, ini dijelaskan apa? Ayat-ayat. Nih ya. Ini di sini ayat lainnya menyatakan Kristen coba baca. mana, denom mana, gereja mana diciptakan oleh siapa? Kristen mana, denom mana, gereja mana? Nah ini punya kitabnya Kristen ini, Alkitab Sabda. Kristen LAI mana, juga di sini ada. Denom mana, gereja mana yang percaya iblis diciptakan? LAI denomnya apa? LAI pakai denom nggak? LAI pakai denom nggak? Yang pakai kitab LAI siapa di sini? Anda Kristen pakai kitabnya apa? Katanya pengen terjemahan bahasa Indonesia. Ini ada penjelasannya Alkitab Sabda. Ada pertanyaan siapa yang menciptakan iblis? Di sini jelaskan. Ayat-ayat ini dan ayat-ayat lainnya menyatakan iblis diciptakan oleh sama seperti manusia. Ya kalau Anda nggak mau percaya ya urusan Anda, ya bantah kitab Anda gitu loh. Ya ini bukan kitab kami, silahkan dibantah. Memang untuk Kristen itu ya sebisa mungkin kalau kita berdiskusi, kami umat Islam mengajak Kristen kembali kepada kitab sucinya, dan untuk Kristen sebisa mungkin membantah kitab sucinya. Itulah poin kami kalau berdiskusi dengan Kristen. Biasanya seperti itu. Jadi lawan Oten, jadi lawan Oten adalah kitabnya sendiri gitu ya. Iya. Begini, sekarang begini, saya analogikan aja ya. Abang ini pencipta motor nih kan. Terus motornya rusak nih motornya. Oke, apakah motor yang rusak itu abang ciptakan? Kalau motor itu dibuat, bukan menciptakan. Iya, maksudnya abang pencipta. Abang tahu nggak bedanya menciptakan dan membuat? Motornya rusak. Abang paham nggak bedanya menciptakan dan membuat? Ya paham lah, menciptakan itu kan dari belum ada menjadi ada gitu. Membuat? Ya membuat ya mengkreasikan yang memang sudah ada begitu. Ada bahan bakunya. Iya, ada bahannya tapi memang sudah ada. Enggak gini bang, ini konsekuensi pagan abang. Kalau abang bilang Tuhan abang tidak menciptakan kejahatan, berarti ada kuasa lain di luar kuasa Tuhan abang yang menciptakan kejahatan. Berarti Tuhan abang nggak maha pencipta dan nggak maha kuasa. Begini. Sambil ditata teman-teman. Dalam kekristenan itu tidak ada konsep takdir. Oke. Semua kok ngomongin menciptakan kejahatan? Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Tidak menciptakan kejahatan. Berarti nggak maha pencipta. Oke,
Kalau oke, berarti di Tuhan Anda pencipta segalanya begitu. Segalanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini kamu mau dijawab atau kita mau teriak-teriakan doang sih? Iya, begini. Oke. Kan sudah saya jelaskan, malaikat itu karena kehendaknya yang memberontak terhadap Allah, dia ingin menyamakan dirinya dengan. Berarti Tuhan kamu nggak mah tahu juga. Kan malaikat diciptakan sebagai pelayan Allah. Berarti dia nggak maha tahu, dia nggak tahu nih malaikat bakalan memberontak. Ini udah nggak maha pencipta, nggak maha tahu, nggak maha segalanya. Ini ajaran pagan nih, kekuasaannya lebih dari satu. Berarti pagan ini, bukan monoteis, politeis ini. Kalau saya nyembah Zeus, nanti ada Hades. Kalau saya nyembah Brahmana, nanti ada Shiva. Karena itu kan pemberontakan. Karena segala sesuatu seperti manusia, kita manusia ini tidak diciptakan seperti robot begitu, diprogram untuk melakukan A, tidak bisa melakukan B, mutlak yang dilakukan itu hanya A begitu. Iya, berarti Tuhan kamu tidak menciptakan kejahatan kan? Berarti tidak maha pencipta. Definisi maha pencipta apa sih Bang? Bang, definisi maha pencipta apa sih Bang? Allah itu suci, Allah itu kasih, Allah itu Bang, suci. definisi maha pencipta itu apa sih Bang? Tidak pernah menciptakan Bang, kejahatan. coba definisi maha pencipta apa? Maha pencipta itu pencipta segalanya begitu. Tapi dia nggak menciptakan kejahatan, berarti gugur maha penciptanya. Itu kan terjadi karena pemberontakan. Nggak maha tahu juga. Emang kebiasaan kafir-kafir ini selalu ngerendahin Tuhannya. Pada awalnya. Silakan dilanjut Bang Zuma. Ini udah tinggal ini. Kan karena pemberontakan. Tinggal ampasnya. Sekarang gini. Dia memberontak itu karena pengaruh sekarang siapa? Saya analogikan aja. Dia memberontak karena pengaruh siapa? Ya karena kehendaknya sendiri. Bagaimana ceritanya nih? Ada pasti yang mempengaruhinya sampai dia memberontak. Tidak ada yang mempengaruhi, karena iblis itulah otoritas tertinggi kejahatan. Dari dia lah bermula kejahatan karena dia berontak begitu. Jadi tidak ada yang mempengaruhinya. Dia otoritas tertinggi dari. Jadi dalil tadi itu sendiri, salah. begitu. Dalil yang tadi itu salah. Yesaya 45 nomor 7 itu salah. Salah dalil. Ya makanya tunjukkan Kristen mana, denom mana, gereja mana yang percaya iblis diciptakan begitu. Kenapa harus Kristen yang menunjukkan itu? Kenapa? Kenapa harus Kristen? Kenapa bukan kitab suci yang menunjukkan itu? Kenapa harus bersandar kepada Kristen yang adalah pengikut daripada Paulus? Kenapa harus Kristen yang Anda jadikan sandaran? Untuk apa? Untuk membenarkan pemahaman Anda, karena itu kok jadi pemahaman saya? Kok jadi pemahaman saya? Ini kitab yang Anda anggap suci yang mengatakan itu kok jadi saya? Jadi saya. Itu kan pemahaman Anda. Kalau memang pemahaman Anda benar, pasti ada Kristen denom gereja atau Kenapa gereja jadi manapun pemahaman saya? Kenapa pemahaman saya? Ini di kitab. Ini hanya pemahaman Anda. Ini kitab Anda. Miliar, tidak ada yang percaya iblis itu diciptakan. Masih bisa dipertahankan orang kayak begini di sini, teman-teman. Nggak ada faedahnya Bang. Nggak ada faedahnya. Orang nggak waras kayak gini ngapain dipertahankan? Udah kau ke gereja kawan, colok pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Ini Bibelnya loh yang menuliskan itu. Bibel curian pun hasil dari terjemahan kitabnya orang pun udah dikasih, dipertontonkan dari 3 bahasa, masih juga nggak ada orang Kristen. Lah, kenapa jadi orang Kristen kau jadikan acuan? Emang Kristen ini siapa? Kapasitas Kristen dibandingkan kitab Yesaya ini apa? Kitab Yesaya hanya mengatakan Tuhan yang menciptakan apa yang ada di dalam kitab itu, dikatakan kata roh. Roh artinya itu apa? Jahat. Alamak, susahnya berdiskusi dengan manusia yang otaknya disimpan di pantat. Nih cobalah teman-teman Kristen di bawah yang masih bisa waras. Tengoklah ini. Tengoklah ini. Wakil kalian. Tengoklah. Kita pun dibantah. Bahkan dia menyetarakan antara iblis dengan Tuhan. Tapi memang begitu sih. Kalian kan menyembah roh. Matius 4 nomor 1. Coba kau lihat. Kalau saya kasih pertanyaan di situ, kalian pasti akan kewalahan.
Lalu roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Pertanyaan saya, roh ini siapa? Kenapa kerjasama dengan iblis untuk mencobai Yesus? Roh itu siapa? Tuhan kami Bang Suma. Oh, Tuhan kamu kerjasama iblis untuk mencobai Yesus. Hah? Kayak gitu. Tuhanmu katakan, kau katakan, Tuhan saya tidak menciptakan iblis. Lah itu kerjasama Tuhanmu dengan iblis. Itu ya teman-teman, memang susah lah kita diskusi sama orang-orang tak berakal. Jadi seakan-akan dia ingin mengatakan Tuhan kami nggak menciptakan iblis loh. Lah, kalau Tuhanmu tidak menciptakan iblis, Tuhanmu tidak bisa membunuh anaknya. Ya kawan ya, lebih baik kita turunkan daripada dia mengganggu kejiwaan kita. Kita sudah sampaikan, kita sudah kasih data, masih tetap ngotot, mending kita lemparkan ke gereja. Ini siapa ini? Yisrael. Halo, semangat malam Yisrael. Lari. Turun. Kirainmu hebat banget. Itu padahal tadi Gurunda saya tampilkan juga, ternyata di Alkitab Sabda dijelaskan ada penjelasan tentang siapa yang menciptakan iblis, dan itu diciptakan oleh Tuhannya gitu. Sebagaimana dia menciptakan manusia. Tapi malah tanya itu denom apa ya, bingung juga aku. Kalau sumber kitabnya ditanya denom ya repot. Padahal kitabnya menaungi berbagai macam denom masalahnya. Jadi kalau saya melihat ini ya, seakan-akan ada tabir yang menutupi mereka supaya mereka ini tidak membocorkan rahasia tentang iblis. Ya kan ya? Benar nggak? Ada kekuatan di mana mereka tidak ingin iblis ini terjamah. Bahkan cenderung berkesan iblis itu setara dengan Tuhan. Betul nggak? Arahnya iya kan? ke sana, Gurunda. Iya. Iya kan? Di situ kepaganan nih, Bang. Iya, seakan-akan bahwa iblis ini jangan kau jatuhkan derajatnya dengan kau katakan ciptaan. Seakan-akan iblis ini kami bukan ciptaan loh, enak aja. Kami sama seperti Tuhanmu. Tuhanmu bukan ciptaan, kami juga bukan ciptaan. Awas kau ya, kalau kau bilang sampai kami ini ciptaan, sedunia Kristen tak ada yang mengakui kami ciptaan loh. Jadi iblis bisa bilang alfa dan omega juga, Bang? Iya dong. Kan begitu tujuannya itu ke situ. Makanya Yesus mengatakan penyesat itu mengaku Mesias. Yang datang kepada Paulus bukan manusia tapi Mesias. Penyesat juga bisa mengaku Mesias. Yang datang kepada Paulus Mesias. Yesus manusia tapi dia juga manusia. Dia juga Mesias. Yesus Mesias tapi dia manusia. Yang datang kepada Paulus Mesias tapi bukan manusia. Nah, ada dua yang bergelar Mesias, ada dua yang bergelar Al-Masih. Yesus Al-Masih yang manusia, Dajjal Al-Masih yang bukan manusia. Yang datang kepada Paulus adalah Mesias yang bukan manusia. Siapa dia itu? Kan gitu poinnya. Nah, sekarang iblis mengatakan, awas kau, coba-coba ku sentil mulutmu kalau sampai kau bilang kami ciptaan. Kami bukan ciptaan loh. Awas kau. Siapa Kristen di dunia, tunjukkan. 2 miliar Kristen di dunia tak ada yang mengakui iblis itu ciptaan. Nah, iblis tepuk tangan. Yeay! Hebat, hebat. Bagus, gitu. Lain kali jangan kau pernah mengaku saya ciptaannya. Awas. Kurasuki nanti kau. Nanti kau kayak bom-bom. Jadi iblis itu merasa hebat dia. Karena diwakili oleh orang tadi dengan mengatakan, hei, iblis itu bukan ciptaan loh. Dengan tidak mengakui iblis ciptaan, berarti dia sedang menyetarakan antara Tuhan dengan iblis. Padahal Bible yang mereka ambil dari agama Yahudi menerangkan bahwa iblis itu dicipta. Coba, jangankan perjanjian lama, perjanjian baru pun ada. Di mana dalilnya? Yohanes 1 nomor 3, coy. Itu
Bahkan kalau dia katakan firman itu adalah Yesus, berarti yang menciptakan iblis itu adalah Yesus. Coba kita baca rame-rame. Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Siapa dia ini? Mampus. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Iblis itu masuk gak dalam segala sesuatu ini? Masuk gak? Masuk. Berarti Yesus yang menciptakan iblis. Mesti mau aku datang besok. Ayo. Gimana dong? Sosokan iblis tidak diciptakan, berarti Anda wakil iblis. Iblis itu ciptaan, derajatnya rendah. Di dalam Al-Quran dikatakan, apa yang membuat kamu itu tidak mau sujud kepada Adam? Apa? Ketika Allah kemudian mengatakan, tidak ada yang kemudian tidak tunduk, kecuali iblis. Istakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu adalah bagian dari kafir. Ketika Allah bertanya kepada iblis, ya iblis, ma mana'aka anta tasjuda lima khalaqtu biyada? Astakbarta am kunta minal alin. Wahai iblis, ya paman, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Iblis aja mengaku ana khairum min. Iblis aja mengaku khalaqtani, aku iblis kau ciptakan minar dari api. Iblis aja ngaku kau ciptakan aku dari api. Ada wakil iblis yang mengatakan, hei iblis, kau tidak diciptakan loh. Kau itu setara dengan Tuhan. Tuhan tidak diciptakan, kau juga dong. Allah, luar biasa ini saudara-saudara kita ini ya. Iblis mengatakan apa? Ana khairum minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtah min tin. Adam kau ciptakan dari tanah, aku kau ciptakan dari api. Yang tadi itu kira-kira diciptakan dari mana? Ketuban kuda. Tanah sengketa. Bang Juma, ya gimana? Ternyata tadi anak itu pasien lepas. Tadi sudah saya kirim videonya ke Ustadz Alif. Minta tolong bisa di-spill Ustadz. Ternyata dia masih berobat. Anak itu tadi. Oh, pantasan. Dinda Jibril sampai turun loh. Biasanya kalau beliau turun itu berarti hal yang dahsyat. Tolong dibuka dulu Ustadz Alif. Apa itu? Itu tadi, anak itu tadi. Lepas dia. Ternyata pasien. Kasihan. Coba lihat. Tapi jangan tertawa kalau lagi sendiri ya. Gedein suaranya Ustaz. Ya. Hasil pemeriksaan tadi, dengarkan baik-baik. Nanti sampaikan sama orang tuamu. Oh siap. Ini penyakit yang ada di tubuhmu adalah penyakit kukupi. Kukupi itu kurus pucat kurang vitamin. Double lagi kurang iman. Kedua putus urat malumu. Ketiga saluran amal tertutup. Saluran perbuatan dosa-dosamu terbuka. Wah, Tuhan, anak ini mau kemanakan lagi? Sudah mati dokter. Tuhan, lebih cepat lebih baik. Hasil pemeriksaan tadi saya ditolak karena tidak bisa keputusan ini diganggu gugat. Ya, saya tidak terima. Saya tidak terima. Tuhan, saya serahkan lebih cepat lebih baik anak ini. Rupanya dokter ditipu ini sebenarnya dokter atau apa ya? Saya ahli penyakit kukupi, khusus menangani kurus pucat kurang vitamin. Wah, jadi kamu kemana saja? Saya sudah izinkan kamu mau kemana saja, oke? Ya. Saluran awalnya tertutup, saluran dosanya terbuka. Kukupi ternyata kukupi. Alamak, ada saja nih Bang. Buat mencairkan suasana lah ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya itu tadi, anak itu tadi jadi pantesan. Susah. Jadi saluran amalnya udah tertutup, saluran dosanya terbuka. Ya udah, nggak bisa lagi. Kukupi.
Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan hiburan dik. Iya, silakan. Silakan dilanjutkan. Dinda Tahta monitor. Ada Iya. Masya Allah. Ada kuku biar naik. Sipnya udah bangun. Oh gitu. Di mana Ki? orang lagi ngobrol sama orang tidur. Naikkan pasien yang bebas dari penyakit kukupi. Kukup ya, kurus kurang pipis, kukupi, kurus kurang vitamin. Terus saluran amalnya tertutup, dosa-dosanya terbuka, jadi nggak ada gunanya untuk hidup. Aduh, ke dokter kurang ngajar. Iya makanya dia bilang, aku serahkan semuanya kepada Tuhan katanya. Segera lebih cepat lebih bagus. Allahu Akbar. Kukupi. Tapi selama ini itu bener, bener nggak? Selama ini yang dihadapi begitu? Iya. Bocor Ya, halus. Teman-teman netizen yang nonton, kalau ketawa jangan sendiri ya. Terus dibilangin orang apa gitu. Cari teman yang biar ketawa bareng. Oh iya, izin menyampaikan lagi juga ya. Ini info official API bahwa bantu ya di subscribe channelnya Apologet Islam Indonesia yang resmi, Tampilkan Ustaz. yang dijalankan oleh tim sosial media dari API ya. Ini akunnya Apologet Islam Indonesia, di mana di sini terfokus akan memuat banyak kisah inspirasi dari para mualaf, perjuangan mereka mempertahankan agama Islam dan sebagainya ya, mempertahankan hidayah. Banyak informasi-informasi yang penting di sini didapat. Ini akun official dari Apologet Islam Indonesia. Silakan yang ada di YouTube maupun di TikTok bantu di subscribe ya. Ini akun resminya dari Yayasan Apologet Islam Indonesia. Terutama nanti kita akan menghadapi momen besar, yaitu tanggal 24-25 Desember akan merayakan Hari Mualaf Sedunia. Gitu kawan-kawan. Terima kasih yang sudah bantu subscribe. Masya Allah. Oke, jangan lupa juga teman-teman yang ingin bergabung di Makassar. Di sana juga dipusatkan wisata mualaf, peringatan Hari Mualaf Sedunia tanggal 24 sampai tanggal 25 Desember yang akan datang. Di sana kita bisa happy, diskusi, kajian kristologi, kajian Islam, apapun di sana, pertemuan para mualaf, terus kita memberi santunan 50 orang mualaf yang ada di Makassar, di kantor pusat API, di Rumah Hobbit Bolangi. Yang ingin datang, persiapkan diri dari sekarang. Yang ingin berbagi, silakan. Anda bisa menyalurkannya di rekening Makassar Mualaf Center Indonesia di Bank Tabungan Negara, nomor rekening 401 ditambah 3.000 ditambah 171 ditambah 73. Kami tunggu kedatangannya, jangan sampai ketinggalan. Begitu selingannya. Ustadz Tata lagi, Ustadz, periode kedua. William, selamat pagi. Sudah pagi ya. William, dibuka mailnya William. Kristen apa ya Muslim? Kristen, baru Kristen. Oh Kristen ya, sebentar. Manusia, selamat pagi manusia. Manusia. Kalau nggak mau saya turunkan ya. Ini Otin ini kalau saya minta donasi sesama muslim, kenapa beliau gatel sih? Kenapa ya? Heran gue Otin ini. Yang berdonasi muslim, yang menikmati muslim, kenapa ya yang kepanasan sih? Bisa nggak sih kesirikan itu lo hilangkan dalam dirimu?
Lu jangan sampai kayak pasien yang tadi ya. Lu mau? Itu dokternya nganggur loh, sekarang ada job. Lu mau masukin di situ jadi pasien? Silakan William kalau ada mau ditanyakan. Silakan William. Sambil lalu saya cari hotel ini, teman-teman Islam semua yang mau naik ini. Satu lagi cuman Ada bangga. akunnya menghujat ini. Ya, apa maunya ini? Bang Hendi, silakan Bang Hendi. Ngapain sih dinaikin ini orang nggak? Percuma Ya, Bang. Yang bersedekah umat Islam, yang mengajak umat Islam, yang menerima infak sedekah juga umat Islam. Yang kepanasan kenapa Oten? Karena mereka nggak bisa seperti itu. Ya juga. Jadi Oten itu berarti identiknya nggak suka kebaikan kalau gitu ini. Ya memang dia kan dia yang menciptakan iblis. Iya. Oke lah. Inilah pengaruh-pengaruh iblis nih. Bahaya ini iblis memang ini. Jadi iblis itu ada yang nyata, ada yang enggak. Ada iblis tuh pinter typing, pinter masuk TikTok, typing iblis juga itu. Jadi iblis itu bermacam-macam. Ada yang berbentuk manusia, gitu. Iblis itu. Bayangkan iblis itu mempengaruhi orang untuk menyalip orang. Bayangkan itu iblis itu. Ayo naikkan lagi, tapi jangan yang iblis yang naik, silakan. Coba yang Islam dulu dibatalkan dulu teman-teman ya. Oke. Yang Islam. Sambil nunggu Otennya juga naik ya. Memang kan kita sudah beberapa kali merayakan ya, bahwa setiap di bulan Desember tanggal 24 atau 25, terutama tanggal 25 itu merayakan Hari Mu'alaf sedunia kan gitu. Yang kita adakan seperti yang di tahun kemarin juga sudah kita adakan, beberapa tempat membuat sebuah agenda dan kegiatan bagaimana caranya membuktikan kepedulian kita, terutama Yayasan Apologet Islam Indonesia, kepada para mu'alaf di wilayahnya masing-masing. Jadi memang akan dimeriahkan, akan disemarakan oleh saudara-saudara muslim kita, terutama yang terfokus di dunia ini ya, dakwah lintas agama seperti ini. Dan insya Allah juga nanti berkaitan dengan Hari Mu'alaf ini bisa dirayakan di mana saja. Untuk API sendiri kan nanti akan ada terpusat di Makassar, dan juga nanti ada di wilayah-wilayah lainnya juga ada gitu. Jadi kita, ya mungkin buat saudara-saudara muslim yang lain yang ingin turut memeriahkan atau merayakan Hari Mu'alaf, kalau ada saudaranya, tetangganya, atau siapa mereka itu orang yang mu'alaf, yang memang layak untuk dibantu, ya jadikan momen itu untuk kita bersama-sama bergerak ya, sehingga para mu'alaf ini juga mendapat perhatian lebih dari kita semua gitu. Waduh, guru udah ada yang nyulik lagi. Kena tombak lagi Tad. Habis. Berapa orang ini? Waduh, peringatan. Waduh, jangan gitu Lauten. Ini di bawah banyak sekali tentara Romawi di bawah. Honorer, tenaga honorer di bawah. Honorer tentara Romawi. Udah pada pensiun, tapi dibangkitkan kembali untuk nombak. Dari tadi diem Bang Sumon. Itulah. Ayo teman-teman yang ingin supaya pengurus pusat ikut bergabung di Makassar dalam kegiatan kita tanggal 20 Desember, ajak-ajak mereka dong jalan ke Makassar. Dinda Tahta, Natalia, Dinda Alif, Bang Arif. Ayo Bang Handi, kita ke Makassar Bang Handi. Nah kayak gitulah. Pingin supaya ada dari pusat yang hadir. Jangan cuma Bang Suma aja. Gitu loh. Ini Suprada minta naik terus ini. Kristen apa Islam? Waduh.
Sali. Bang Salehuddin mau ke Makassar, ayo ajak pengurus pusat Bang Handi bareng-bareng ke Makassar. Tindak Alif. Sumatera Barat boleh. Dari mana-mana pun boleh. Tapi harus jaga Lina Wijaya, jangan sampai datang lagi bagi baju kaos. Nanti kita dilapor lagi. Kita punya kegiatan, dia datang di tempat kita yang dilapor. Ini siapa ada yang baru naik? Sebentar gue izin menyapa. Siapa ini? Silakan Dek, silakan. Saya bikin kopi dulu. Siap. Ya, selamat bergabung. Ya, selamat malam Bang. Selamat malam. Apa sih namanya? Aku kok nggak kebaca. De aja lah. De, kenapa De? Desa Ya, dari Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Ya? Saya salut Bang kalau debatnya Bang Suma tuh. Dalilnya keluar semua. Oh, nggak perlu diragukan lagi kalau itu. Ditanya agama Muslim Bang. Ya, Islam. Waduh. Hati-hati Bang, banyak tombak. Masalahnya ini teman-teman Muslim, tolong dibatalkan teman-teman. Saya sudah coret naik lagi. Saya sudah del naik lagi. Nanti ketika saya tanya Katolik apa Kristen, ternyata Islam. Sudah saya hapus semuanya. Moderator, tolong saya juga tolong saya juga ini yang minta permintaan dihapus dulu. Moderator yang di bawah kerja. Ya. Alhamdulillah. Kenapa HP ku delay ini? Cek. Selamat malam. Lennox. Halo. Selamat bergabung. Apakah Anda Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, ateis? Oke, silakan Ustadz Tata jawab. Halo. Ya, jawab pertanyaannya tuh. Halo, Holifit. Holifit, Lenok Luis, Nat. Oh ya Lenok ya. Iya kan musuh besarnya itu. Ya, cuman gitu doang. Nggak seru. Host, aku izin turun dulu bentar, host. Berat kali ini layarnya. Bentar ya. Naik lagi Ustaz ya. Dulu. Iya, iya. Naik lagi Ustaz ya. Tertinggi kejahatan. Dari dialah bermula
kejahatan karena dia berontak begitu. Jadi tidak ada yang mempengaruhinya. Dia otoritas tertinggi dari Jadi dalil kejahatan tadi itu sendiri. Apa itu? Kok diterima lagi Ustaz? Membenarkan Gini. Waduh. Dinaikin lagi. Apa ini naiknya begini nih? Jong, selamat pagi Jong. Siapa lagi nih? Namanya Bulonan. Gimana nih Bang Arif? Siapa apa ini? Yang naik ini nggak bersuara nih. Jong. Ayo Oten yang mau naik bertanya silakan. Sepuas mau bertanya. Sebelum dokter menjemput. Silakan. Arba Jamblek. Arba Jamblek silakan. Gimana ini? Kok nggak pada yang ngomong itu? Gimana nih? Oh itu permintaan tahun lalu kali ini, baru dinaikin sekarang. Oh bisa jadi. Giliran disuruh naik bertanya nggak mau. Kok ada orang begitu ya? Data udah dikasih perbandingan 3, bahasa Indonesia, bahasa Inggris semuanya. Kok masih dilawan gitu ya? Data dilawan, parah benar tuh pasien. Kalau nggak salah itu anak namanya siapa? Dulu itu anak, lupa gue namanya. Itu sering dulu itu, Sat. Ingat nggak, Tat? Siapa itu namanya itu anak? Yang si Logos itu. Iya. Kurang paham aku dia akun lainnya itu atau nama lainnya. Dulu sering itu. Siapa namanya, lupa gua. Si Logos itu. Oh iya, apa yang si Noah itu bukan? Ya, si Noah benar. Si Noah itu. Noah. Iya, mirip suaranya itu. Si Noah. Si Noah itu. Ada Bang Jul nih. Gimana Bang Jul? Iya Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya Gurunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya kok kecil banget. Siap Bang Hadi. Aku tadi kasih telepon itu, nomor telepon, dihubungi aja. Beliau itu dosen Unpad itu loh. Dia juga kajian kristologi mantep dia itu. Udah banyak orang yang mualafkan tuh. Udah dihubungi belum? Dokter Husaima lagi nggak ada di apa ini? Bukan Husaima, barusan ada itu Pak Rahman. Oh Pak Rahman. Itu belum Bang Handi. Saya kasih nomornya tadi. Jangan-jangan nama panjangnya itu yang Husaima Rahman itu. Bukan beda. Bukan. Kayaknya belum ada Bang Handi. Ada Pak Rahman nambah loh. Saya tunggu ya, saya kasih ya. Siap. Coba di ping WA yang aktif. Oh iya, siap Bang Handi. Yang ini kan. Waduh.
aku kok lelet ya. Bentar ya. Udah Bang Handi, sudah saya anu tadi. Udah. Sudah saya ada chat itu Bang Handi. Assalamualaikum tadi saya chat. Ini lagi kenapa sih ini selalu masukkan kode ada lagi terus nih, gimana ini? Di restart Bang Andi. Apa? Di restart setelan pabrik. Caranya gimana? Ya ada di pengaturan itu. Pengaturannya di mana ditulis? Setelan pabrik. Setelan pabrik. Setelan pabrik. Setelan pabrik. Apa itu? Ban apa? Iya di restart tapi datanya hilang semua konsekuensinya. Oh kembali ke peraturan pabrik. Ah ya. Oh aduh. Ngalah. Udah masuk ini Bang Andi. Udah masuk ini. Ya udah, gua matiin aja notifikasinya lah. Gampang sih. Ini peraturannya ini. Pada nomornya nggak Bang Andi? Ya nggak ada. Cuman masuk WhatsApp nggak ada nomor. Waduh. Pemberitahuan doang. Disuruh masuk connect gitu loh. Wih, jalan terus dia nih. Tunggu ya, yang mana nih? Parah nih orang ini. Parah kali Bang. Udah terpaksa ini. Cuma kalau diaktifkan itu ada telepon masuk nggak diketahuan. Apa-apalah. Karo Monika Fa, selamat siang. Oke, selamat siang. Iya, agamanya apa Bang? Ada gabung aja Mas. Agamanya apa? Saya tidak tanya gabung Bang. Oh, Islam. Ada yang mau ditanya Bang? Dihubungi dia Pak Jul ya, beliau dosen itu. Siap Bang Andi, siap. Saya hubungi besok pagi. Mungkin jam 9 saya hubungi beliau. Beliau juga aktif di pembinaan mualaf itu di situ. Ya beliau kalau nggak salah. Oh, beliau dosen Untar ya? Iya. Masya Allah. Siap. Nanti saya itu hubungi beliau. Ya, gue lihat. Berarti saya punya pembina itu ada dua berarti Bang Handi. Ada dua pembina, satu pengawas. Iya. Tuh aku minum dulu kok batuk. Tunggu. Bilang gini, ada 2 orang dosen senior saya islamkan, Toraja dan Manado, sudah ikut juga keluarganya. Modal buku dialog Islam Kristen gitu. Jadi dia sudah mengalapkan 2 dosen, 2 orang dosen senior. Itulah Pak Jul. Siap Bang.
Saya hubungi beliau jam-jam 9.10 lah. Jam-jam 9.10 itu. Apa biasa beliau kalau misalnya dosen begitu biasa aktifnya beliau itu jam-jam 10. Ya. Di Kota Palu itu dia. Iya, baik. Apa kan dosen Untat kan? Biar Sultan juga kuat kan di sana. Anu juga tuh. Siap. Daerah rawan kan? Rawan sekali Bang Handi. Iya, sangat rawan Bang Handi, sangat. Ada itu. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau bertanya Bang. Ya, silakan. Islam Kristen Bang? Saya Islam. Oh iya Bang, silakan Bang. Apa? Tentang masalah pasangan. Saya punya pasangan Kristen Bang. Halo, assalamualaikum. Pasangan resmi atau belum resmi? Belum resmi. Ya Pak, ada ikatan status pacaran lah. Oh, ya terus? Ya, apa? Dia kan selalu ngajak kepada saya lah untuk login gitu Bang ke agamanya dia. Terus cara menanggapi gimana Bang? Sebelum dijawab, cara mengajaknya seperti apa? Ya dia mengajak untuk login terus kepada saya gitu loh. Sedangkan saya keperasaan ke dianya sangat sayang gitu loh Bang. Anda sayang perempuan apa sayang agama Anda? Ya sayang sama agama juga. Kok pakai juga? Siapa yang mau menjelaskan nih? Ustaz Tata atau Ustaz Alif? Silakan Ustaz. Ya, nanti Ustaz Tata teruskan boleh atau Burunda. Cuman abangku, Anda sebagai Muslim ingat surah kedua surah Al-Baqarah ayat 221. Di situ dikatakan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba sahaya wanita yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik. Jadi level keimanan atau nilai iman itu sangat tinggi di hadapan Allah. Bahkan ketika seorang hamba sahaya yang dipandang rendah, ketika dia beriman, itu lebih baik derajatnya di hadapan Allah daripada seorang wanita yang musyrik. Walau a'jabakum, walaupun wanita itu sangat memikat engkau gitu. Nah ini prinsip di dalam keimanan. Jadi jangan nikahi mereka sehingga dia beriman, kecuali kalau dia beriman menjadi seorang muslimah boleh, kalau tidak ya jangan. Kalau Anda diajak murtad, ya dalam konsep Islam orang yang keluar dari keislaman ya konsekuensinya kekal di neraka, yaitu pilihannya. Jadi kembali kepada prinsip, kalau Anda mau berpegang kepada Al-Quran sebagai pedoman untuk Anda yang muslim dan kita semua tentunya kan, maka ingat pesan Allah di dalam Al-Quran itu. Walaupun mereka sangat memikat hatimu, tapi kalau tidak beriman, jangan kau nikahi. Itu. Dan saya mau bertanya ini Bang, tentang masalah rezeki kan ya. Saya kan, ya mohon maaf ya, keluaran pondok gitu. Terus saya berhentikan karena ekonomi. Ada juga teman saya Bang, Islam, tapi dia murtad. Dia keluaran pondok pesantren juga. Nah, di situ dia masuk Kristen Bang, tapi rezekinya lancar terus, gitu loh. Dan juga saya di saat di kesusah. Loh, oh udah nggak ada. Kalau berkaitan dengan siapapun mereka, Al-Quran mengabarkan, kamu mau jadi beriman silahkan, mau jadi kafir silahkan. Itu kata Allah.
kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, kamu mau menjadi mukmin silahkan, mau jadi kafir silahkan, itu terserah. Ya kembali bahwa Anda sudah tahu kebenaran, mana memilih yang benar gitu. Nah berikutnya juga tentang masalah rezeki yang lancar dan sebagainya karena dia murtad. Ya itu istidraj dari Allah. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran, bahkan dijelaskan oleh Rasulullah, jika engkau melihat seorang hamba Allah yang dilancarkan rezekinya dan sebagainya sementara dia tidak beriman atau gemar maksiat, maka sebenarnya orang itu adalah istidraj posisinya. Falamma nasu madukiru, ayat Al-Quran itu dijelaskan dan seterusnya. Kalau orang itu melalaikan apa yang diperingatkan oleh Allah, ya dibukakan semua pintu-pintu tentang dunia ini, ya harta semua digampangkan itu, sehingga ketika Allah ambil kembali semua itu, baru dia menjadi orang seperti mayat yang hidup. Kayak gitu. Ya silakan aja, kalau di dalam Islam alhamdulillah sudah ada panduannya. Dunia itu surga bagi orang kafir. Ya, betul itu Bang. Bahkan di dalam Bible pun mengatakan kau boleh mencintainya tapi jangan ambil dia dari Tuhannya. Ya, jangan berarti. Anak rantau Katolik kepada Protestan? Anak rantau Katolik apa Protestan? Beberapa kali saat Del ini minta naik. Isabella, selamat pagi. Sebenarnya ya sambil nunggu mana nggak ada. Yang tadi dia bilang kalau katanya pernah mondok, mestinya paham dong dalil-dalil di dalam Al-Quran terutama. Kan ada semua. Mau tipikalnya orang kafir, orang mukmin, orang munafik, orang yang murtad, orang yang mu'alaf, orang yang gemar maksiat tapi diberikan rezeki oleh Allah dan semuanya. Itu ada semua dijelaskan oleh Allah. Dan lebih detailnya dijelaskan lagi oleh Rasulullah SAW. Makanya seperti yang tadi saya sebutkan kan di dalam sebuah hadis kan Rasulullah itu kan bersabda bahwa idza ra'aitallaha yu'ti al-abda gitu ya. Jika kalian melihat bahwa Allah itu memberikan kepada seorang hamba minat dunia dari perkara dunia semua tentang dunia ala ma'asi, sementara orang itu berada atau gemar berbuat maksiat ma yuhibbu. Jadi kalau kita terjemahkan itu begini ya, apabila kamu lihat Allah memberikan kesenangan duniawi kepada seorang hamba yang gemar berbuat maksiat terhadapnya sesuka hatinya, maka sesungguhnya hal itu adalah istidraj. Fa innama huwa istidraj. Itu istidraj dari Allah gitu. Kayak gitu. Makanya Al-Qur'annya itu kan falamma nasu madukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' gitu. Hatta ida farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Nah, itulah orang-orang yang gemar maksiat apalagi menjadi seorang musyrik. Oke, lanjut host Ustadz Tata tuh, jangan dianggurin nanti tidur lagi, udah jam shiftnya. Lanjutlah, naikkan. Nah. Langsung Ustaz. Kristen? Nah. Istidraj itu lebih Ustadz ya, lebih ngeri Ustadz ya, Ustadz Alif ya. Oh iya, walaupun tidak sholat diuji oleh Allah dengan harta. Nauzubillah. Summa nauzubillah.
hati-hati dengan tipuan syaitan. Ya seperti yang kalimat-kalimat yang halus tadi. Misal, kenapa ya ketika murtad, ketika tidak sholat, ketika menjauh dari agama, kok rezekinya kayak lancar gitu. Tambah lancar ya kan. Berada dalam tipu daya setan itu, masuk perangkap itu. Itu tanda-tanda sudah mulai masuk perangkap itu. Ketika tidak mau ibadah, ketika tidak menjauh dari agama, apalagi sampai murtad kok jadi senang ya, cukup ya hartanya, kok bergelimang ya. Wah, itu bahaya itu. Apalagi kata keterangan lain juga dikatakan, kan tadi sudah disebutkan, ad-dunya'u sijnul mu'minin wal jannatul kafirin ya. Dunia itu memang penjaranya bagi orang yang beriman dan surganya bagi orang kafir gitu. Ya kalau kamu punya kecukupan harta segitu, ya itulah surgamu gitu. Setelah mati nggak ada lagi kenikmatan seperti itu. Jadi keadaan seperti itu orang hati-hati, karena nanti ya orang itu mengalami istidraj tapi dia tidak sadar gitu loh. Itu yang paling bahaya. Bisa-bisa nanti sampai mengalami kekufuran karena dia mengingkari nikmat dari Allah. Karena kan wala in kafartum min adabil syadid gitu. Ingat kisahnya Sa'labah, sahabatnya Nabi dulu Ustaz, ketika fakir miskin, bahkan pakaiannya itu ketika sholat gantian dengan istrinya, dia seorang ahli ibadah. Habis itu setelah salam langsung pulang setiap hari gitu, setiap Jumat. Lalu ditanya sama Nabi, kenapa kau pulang tidak berzikir dulu? Ini baju untuk gantian dengan istri, wahai Rasulullah. Karena fakirnya, maka kemudian Nabi Muhammad ngasih berapa? 2 pasang kambing gitu kan. Akhirnya kambingnya itu beranak pinak. Akhirnya mulai meninggalkan sholat Jumat. Ini salah satu bentuk istidrat dari Allah SWT. Sampai tidak berjemaah. Tamunya disapa. Kerja Ustaz. Sejana. Selamat pagi. Sajan Gata. Ya, Assalamualaikum Bang. Protestan apa Katolik Bang? Islam. Ada yang mau disampaikan Bang? Ada, cuman tunggu bentar Bang. Kalau bisa masalah subhat-subhat aja Bang. Gimana Bang? Silakan Ustaz Tahta. Ya kalau muslim, kalau nanya yang subhat aja, biar cocok dengan Komal diskusi apologet lah, dunia debat diskusi. Jadi yang ditanya-tanyakan oten kayak gitu itu, udah usah nanya ke fikih-fikih apa, nantilah takutnya oleh Kristen dikira kajian, ya tidak naik nanti mereka. Nanya yang subhat aja, yang hubungan dengan debat, dengan diskusi. Biasanya oten itu nanya ini gitu. Paman Wow, selamat pagi. Ini Pak Ijo ini dari tadi. Selamat pagi. Bang Pak Ijo. Katolik apa Protestan Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua abang-abangku yang tercinta, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Pait, selamat pagi. Ya pagi, Assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan Bang? Iya, mau nanya nih sama Ustadz Tata nih, yang tegas nih kayaknya nih. Dari kemarin juga udah sempat ngobrol kok. Ustadz Tata mau nanya, Ustadz Tata. Ya, langsung nanya langsung Bang.
Iya, ya. Ini enggak gini nih. Apa Yesus itu lahir di mana sih? Lahirnya di mana gitu? Hanya Oten itu di mana lahirnya? Ya mau pakai apa? Mau pakai Al-Quran? Ya sama. Iya, Pak. Sama berarti ya. Sama, cuma tempatnya itu. Kalau di Islam itu lebih masuk akal. Karena apa? Karena memang dikisahkan dalam tafsir itu dia itu kan tanpa suami gitu loh. Hanya dia menjauh lah dari keluarga. Intinya dia ingin melahirkan sendiri gitu loh. Akhirnya ketepatan sakit udah perutnya. Ya udah, namanya orang kan cari tempat yang nyaman. Kelapa kurma itu dia menyandarkan dirinya. Jadi secara cerita nyambung. Oh gitu. Cuman tadi siang saya kan masuk di roomnya Bang Blender ya. Katanya Encus lahir di Padang, apa bener sih? Di mana? Di Sumatera. Padang. Iya katanya tadi di roomnya Bang Blender tadi siang kalau nggak salah. Ya udahlah, iyakan aja lah. Jadi gitu aja Bang, makasih Bang. Ya buat semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyari telur. Nyari telur, Katolik atau apa Protestan? Jadi beberapa kali diturunkan minta naik. Setelah naik ke atas komal nggak ada suara. Biar gak repot, naikkan aja lah. Pokoknya minta naik. Nanti kalau muslim suruh nanya. Kalau mau nanya yang singkat-singkat turun gitu. Biar gak bingung. Naik kok langsung turun sih? Naik langsung turun. Bang Idwan, monitor Bang Idwan. Monitor. Bang. Menit now. Ya Bang. Kalau masih bikin. Ya ada suara ini. Iya Bang, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum semua. Bang Ya, Arif, waalaikumsalam Bang. Bang Andi Seleb, ada Bang Duma juga ya. Ustadz Alif, Ustadz Tahta, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh ngomong dikit? Secuil Bang ya. Teman-teman, Yang secuil, ayo cepat. Gini Pak, ini kan sekarang di medsos ini makin gila ini kelihatan ini Bang ya. Semacam di konten TikTok ataupun di snack video, di video Facebook dan segala Instagram juga ya. Itu banyakkan itu tuh yang saya lihat kadang dari pagi, siang, sore, konten-konten yang dari orang-orang sebelah itu udah parah banget Bang. Udah ada yang bikin udah ada yang langsung ke intinya Bang, langsung ke intinya saja. Iya, maksudnya udah buat konten yang penghinaan banget, berdasarkan congor dia aja, dia banyak tanpa data gitu loh, maksudnya tanpa data bikin konten yang menghujat-hujat, menghina-hina, itu kok bisa dibiarkan ya, gitu ya. Udah. Nah, mendingan abang kalau ada kayak gitu catat aja, nanti ditanyakan ini lu buat konten seperti ini, nanti kita jawab gitu, lebih enak gitu. Pokoknya dunia maya itu udah itu semakin banyak yang berdosa, semakin banyak juga berpahala bagi kita. Ya, kalau isinya apapun tergantung kita sudah. Semakin banyak hal-hal kayak gitu ya kita pahala untuk kita.
dengan membuat komal-komal seperti ini. Yang buat komal dosa ya dosa, yang buat komal untuk kebaikan ya baik gitu. Udah biasa lah kayak gitu. Tinggal kita mau nyimak yang mana gitu. Oke, ini Wiwi monitor Wiwi monitor Islam Kristen bang. Bang Wiwi Islam Kristen bang. Minta naik, ketika dinaikkan nggak ngomong. Yang muslim nanti nanya, langsung nanya aja yang singkat, terus dah usah ngomong orangnya. Ini Bang Jul yang jawab, ini Bang Handi dah usah, langsung nanya aja. Nanti kita gantian di sini, biar enak. Karena kita di sini itu saling melengkapi, saling menambah gitu. Langsung inti tanyanya apa gitu. Bang Henry monitor. Bang Henry monitor bang. Bang Erwin monitor Bang Erwin. Bang Henry monitor bang. Assalamualaikum bang. Ya, Waalaikumsalam. Baik bang, saya tadi coba mengikuti yang arti diciptakannya devil ya. Tadi kan siapa itu yang bertanya kalau mereka itu bilang kalau Tuhannya tidak menciptakan devil, melainkan sudah ada gitu kan ya, sudah ada dan maksudnya itu Tuhannya lah gitu kan. Cuman tadi penjelasannya devil di sini tuh lebih ke devil itu kan sebenarnya dosennya malaikat dan sebelumnya itu kan adalah Ajazil ya gitu. Maksudnya kan itu lebih ke ininya sih yang saya tanyakan itu kok mungkin ya yang ditanyakan itu adalah malaikat itu iblis itu adalah malaikat bagi mereka gitu. Oke, sudah bang. Jadi ya kesalahpahaman mereka itu bukan iblis, bukan malaikat jadi iblis. Tapi memang dua jenis ini, malaikat dari nur, cahaya, iblis dari api. Makanya ketika Allah ini jailun fil ardi khalifah, itu kan mengatakan kepada malaikat, di situ ada Ajazil. Ajazil ini minal jin. Gitu loh. Nah, nanti Ajazil inilah yang menjadi jahat. Maksudnya dikutuk oleh Allah karena tidak mau sujud ke Adam. Kalau di Bible malaikat yang menjadi iblis, memberontak karena ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan. Nggak ada masuk akal kan? Kalau dari Islam enggak. Di Islam itu memang Ajazil dengan malaikat di surga kan awalnya. Ya ini Ajazil ini jadi iblis nantinya. Karena membangkang kepada Allah, tidak mau sujud itu. Bukan malaikat yang jadi berubah menjadi iblis, bukan gitu. Dartrin. Ya silakan bang. Nanti setelah teruskan habis ini. Dartrian. Motor apa Kristen bang? Kayak gitu itu. Ya jadi apa? Karena memang intinya kayak Bang Juma tadi udah menjelaskan. Sebenarnya dengan satu dalil itu cukup sudah kayak. Tapi Kristennya ngeyel sampai yang di komen. Nah kan Bang Jibril apa? Padahal dengan Bang Juma tadi itu sudah jelas sudah. Memang dalam Islam itu ada kholik, ada makhluk. Jadi sesuatu selain Allah itu makhluk sudah. Makanya Bang Juma mengatakan tadi bahwa segala sesuatu itu semuanya ciptaannya Allah. Tapi otaknya ngeyel sampai kemana-mana gitu. Ya kalau Bang Juma itu ya bagus luar biasa, cuma otennya ngeyel. Karena memang dalam Islam ada kholik, ada makhluk. Kholik itu pencipta. Selain Allah, makhluk diciptakan. Gitu. Nah, yang kedua, makhluk ini dari tidak ada menjadi ada. Karena awalnya Allah itu sendirian. Tidak ada awalnya, kidam bako. Ya, tidak ada awalnya, dahulu dia. Lalu dia menciptakan segala sesuatu. Jadi makhluk itu dari tidak ada menjadi ada. Ya, sehingga kalau selain Allah itu makhluk, Allah sendiri siapa? Kholik, pencipta.
Gitu. Jadi walaupun iblis ya ciptaan, wong di awalnya Ajazil. Gitu. Kayak Efesus 3 ayat 9, Allah menciptakan segala sesuatu. Wahyu 4:11 ya gitu. Ya. Cuma orang Kristen itu dikatakan malaikat bangkang akhirnya jadi iblis gitu. Kalau dalam Islam enggak, memang dua jenis berbeda memang. Kalau malaikat minal dari cahaya nur, kalau iblis dari api. Dua-duanya makhluk yang taat kepada Allah, luar biasa ibadahnya. Sampai ketika Allah mengutus malaikat ke bumi untuk membasmi jin kan mereka membuat kerusakan. Panglimanya itu Ajazil itu. Juslim. Protestan apa Katolik, Juslim? Juslim. Nggak ada suara Ustadz. Mana ya, minta naik. Kan nggak logis kan kalau memang tidur itu sambil minta naik. Langsung ganti. Bang Nur, Protestan apa Katolik? Ini saudaranya Ustadz Alif ini. Nggak ada suara Ustadz. Apa ya? Tujuannya apa ya? Minta naik ketika di atas komal nggak ada suara. Arafat, Protestan apa Katolik? Muslim, Pak. Nah langsung Bang. Saya mau nanya. Jangan langsung lah, biar enggak takut biar ngomong dulu bernafas. Turun otomatis cerita, moderator di bawah yang nurunin. Henjait. Bang Henjait, monitor Bang Henjait, Islam Kristen. Muslim. Ada yang mau ditanyakan Bang? Atau ada yang mau diapa di sini? Yang mau disampaikan? Jaminan kita itu masuk surga tertulis di ayat berapa? Oh ya baik. Silakan Ustaz Tata. Apa? Jaminan masuk surga kita katanya ada di ayat berapa? Jaminan masuk surga? Iya. Jadi dalam Islam itu surga itu pertama Fusilat ayat 30 dulu ya. Itu harus dipertahankan nomor 1 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah meneguhkan pendirian itu, continue. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ini urutan pertama harus dipertahankan. Apakah cuma cukup itu? Ya tidak. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Ini yang kedua. Setelah beriman, melakukan amal soleh. Ya. Berilah kabar gembira kepada orang yang beriman. Maksudnya apa? Iman kepada Allah, Nabi Muhammad. Wa amilus solihati, dan melakukan amal kebaikan. Maka kabar gembiranya jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, ada di ayat yang lain. Jadi iman kepada Allah lalu melakukan perintah-perintahnya. Ya intinya takwa lah ya. Setelah beriman takwa. Takwa itu banyak definisinya. Cuma kita ngambil yang umum, yaitu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Gitu.
Makanya kalau seperti itu nanti loncat ke hadis. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku masuk surga illa man aba, kecuali yang enggan, yang tidak mau. Akhirnya sahabat bertanya, siapa yang tidak mau? Masa ada orang mau masuk surga gak mau? Akhirnya kata Rasulullah, ya ada. Mana ta'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepada aku, ya itulah orang yang mau. Barang siapa yang tidak mau taat, tidak mau beriman gitu tuh, tidak mau menjalankan, maka itulah yang tidak mau gitu. Silakan Bang Zulkifli, naikin teman-teman yang mau naik. Saya capek sudah. Iya, baik. Siap. Saya lagi pilih. Tiap naik nggak ngomong. Yang dicari Kristen malah, waduh. Siap. Saudara kita sendiri yang naik. Siap. Saya naikkan dulu ini. Nama-namanya yang aneh-aneh aku naikkan dulu ya. Oke. Bang Ucing monitor Bang. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam ya Bang ya. Mau bertanya ya, jawab oleh Ustadz Tata. Soalnya saya ngefans banget sama dia nih. Aduh. Ya 1 menit. Tidak langsung bertanya aja Bang. Oke, masalah Injil Barnabas, apakah benar itu ada? Ya begitu aja ya. Mari, assalamualaikum. Oke, dalam. Iya ya ada Injil Barnabas itu, tapi ditolak karena banyak yang bertentangan dengan konsili yang menang gitu. Jadi konsili itu berkumpul mana yang harus diterima. Nah, yang bertentangan dengan yang menang ini ditolak udah gitu. Oke. Assalamualaikum, shalom. Waalaikumsalam, shalom juga. Iya, salon tutup. Oke, baik. Azilo ini itu Kristen ya? Ya. Nah, saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Islam itu apa ya? Islam itu secara arti ya patuh. Muslim orang yang patuh. Atau nanti secara luas Islam itu mengerjakan semua apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dari Tuhannya, yaitu Allah. Apa yang dikerjakan? Ya rukunnya Islam ada 5. Ya syahadu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, iqamus shalah, ita'uz zakah, shaum ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yaitu syahadat 2 itu melakukan sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Ya udah. Kalau cuma arti apa Islam? Berserah diri, patuh. Secara luas mengerjakan apa ini sudah definisi. Kalau cuma arti ya patuh. Oke, lanjut. Ustadz Tata. Ya. Nah, Bang Henjat ini yang Islam ya? Bang Henjat ini Islam atau Kristen? Islam. Abang Henjat sebentar. Kita selesaikan dulu Bang Azal ini nih ya. Sebentar Bang, karena kan abang kan Islam. Sebentar abangku. Kita utamakan dulu yang Kristen ya. Silakan Bang Azal, apa ini? Azal. Silakan Bang. Minyak lintang dulu. Silakan Bang. Bang Aza. Oh Bang Aza. Dibuka mute-nya Bang. Iya Bang. Langsung ganti. Dibuka mute-nya. Waduh, malah mute dia Bang. Ada Bang. Baik Pak, makasih ya atas jawabannya. Iya, makasih. Ya, saya izin matikan mic ya Pak. Matikan mic atau saya turunkan ini Pak? Nah, diturunkan. Gantian Pak, gantian. Ya, lagi kan saya naik lagi. Nanya lagi aja. Kalau nanya lagi silakan, enggak apa-apa. Matikan mic. Ini saya sarankan kalau mau nanya langsung nanya aja. Nanti mau siapa yang jawab dosa sebut namanya. Ya. Biar enak, biar singkat. Nggak usah harus Bang Andi yang jawab. Ya, nggak usah kayak gitu. Langsung nanya aja langsung. Oh ini saya mau nanya ini ceplos-ceplos udah. Ya, Mantap, lanjut. betul.
Ya, siapa ini lagi yang meminta naik ini? Pertanyaannya Ustaz, siapa yang menciptakan iblis? Tidak ada, itu membangkang, itu malaikat yang membangkang. Menurut Oten. Apakah iblis itu kalau disiksa di neraka itu merasakan sakit juga? Kan iblis dari api. Iya, kayak Bang Andi jatuh dari lantai 12, kan jatuhnya ke tanah, kan kok sakit. Ada aja tuh Oten. Iblis tidak diciptakan. Terus dari mana asal usulnya? Padahal di situ dia udah baca segala sesuatu dijadikan oleh dia. Iblis itu termasuk sesuatu nggak? Termasuk. Iya. Aduh. Tadi udah dijelasin ya Bang Juma, udah ngerti. Sampai saya mangkel. Mangkel bener, kurang asam. Ternyata pasien baru lepas. Ada Dodi nih. Gimana Bang Dodi? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kemana aja Bang Dodi? Iya Bang. Dodi. Lanjut main ke gas. Mau tanya Bang. Ya, Muslim Kristen ini. Ya. Nah, mau tanya dalam Islam itu kalau Bang Oten apa Kristen dulu Bang? Islam Kristen abangku, Islam Kristen atau tidak ini apa yang mana? Islam Kristen Bang. Kristen Bang, Kristen. Oh iya, silakan. Nah, di dalam Islam itu Bang yang di apa itu di mana kumpul di Ka'bah itu Bang, itu apa sama dengan nggak menyembah batu Bang ya? Ya enggak. Jadi orang-orang Samawi itu, ajaran Samawi memang punya kiblat supaya menyembah Tuhan itu teratur, menghadap ke arah yang sama. Makanya awalnya Nabi Muhammad menghadap ke Baitul Maqdis yang di Israel, yang di Palestina itu. Lalu turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Pindah kiblat ayat itu. Awalnya seperti orang Israel Nabi Muhammad, yaitu menghadap ke Baitul Maqdis. Karena memang ajaran Samawi tanda-tandanya punya kiblat. Seperti dalam Mazmur 5 ayat 8 atau dalam Mazmur 138 ayat 2. Aku hendak sujud ke arah Baitmu, Baitullah, yang kudus dan memuji namamu. Itu tanda-tandanya Samawi, bukan menghadap menyembah Ka'bah, enggak. Kalau diartikan menyembah Ka'bah berarti orang Israel, nabi-nabi seperti Yesus menyembah bait Allah juga, kan enggak. Oke. Terima kasih Bang, terima kasih. Cukup. Sip, mantap. Lanjut. Di tanahnya yang diberkati itu Bang ya. Walaupun Ka'bahnya misalnya hancur, bisa dibangun kembali. Tapi tanahnya yang diberkati itu. Oke. Ada lagi Bang, terus Bang, tanya Bang, nggak apa-apa Bang. Cukup Bang, cukup. Cukup ya Bang ya. Cukup katanya Ustaz. Cukup jelas. Gak apa-apa, nanti ya. Makasih Pak Ustadz. Ya, makasih sama-sama. Nanti yang lain biar menambah ya, biar dah ngantuk, atau kalau mau istirahat. Ustaz Alif kalau mau nambah. Bang Jul, Bang Hadi juga. Nggak usah aku Ustaz, nggak usah Ustaz aja. Bang Iwan, monitor Bang Iwan. Monitor. Assalamualaikum Ustaz Tata. Mau nanya nih Ustaz. Waalaikumsalam. Gini aja Bang, assalamualaikum semuanya gitu Bang. Ya, assalamualaikum semuanya. Nah, gitu. Waalaikumsalam. Ini baru sekali mau nanya ini kan, jadi lupa gitu. Apa iya di dalam Ka'bah itu ada gambar Nabi Isa Ustaz, katanya? Sudah ada ya. Di dalam itu cuma ada lampu-lampu kuno. Nggak ada. Gantung di atas. Karena dulu setiap khalifah pasti mereka lampu. Karena butuh penerangan juga. Ya cuma itu doang. Cuma tiang dua. Lalu ada lampu-lampu yang digantung. Itu udah. Udah, jangan jadi muridnya Buya Syakur ya. Udah. Oke, baik. Bang Iwan, saya rasa udah cukup ya. Bang Iwan ya, makasih ya. Iwan Kelana.
Wah, udah berkelana berapa ini Pak Iwan? Berkelana 12. Bang Roma aja berkelana 3 kok. Masuk Bang Andi, masuk. Bang Iwan. Ini kok berkelananya 12 seri. Kemana aja Bang? Waduh, berkelana sampai nggak pulang itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Islam Kristen Bang Argus. Sesuai. Hah? Kok sesuai? Lu kadang-kadang Gus. Sesuai. Sesuai apa? Sesuai ukurannya apa? Sesuai dengan takarannya? Benda kalau us itu hoten Bang, sesuai nama us kan Argus. Belum tentu kan. Jangan menyimpulkan tentang nama Bang. Ya terus Agus ini agamanya apa? Agamamu apa Gus? Aku Muslim. Oh Muslim. Ya kan enak dari tadi kan enak. Jangan menyimpulkan kita senang bercanda. Jangan disesuaikan. Kalau sesuaikan kata us itu gus ya us kan gitu nanti hoten gitu. Silakan Bang Argus. Gimana? Apa Gimana yang Gus? disampaikan? Atau ada yang tidak ingin ada yang tidak ingin ditanyakan? Gimana? Oke. Silakan tak dijawab tak? Belum bertanya Cok. Oh belum ya? Kirain Saya udah mau teriak. Belum. Ustaz Tata itu belum bertanya. Oh, ya. Lanjutlah Bang. Ya udah Tat, silakan Tat. Yang kercep gitu loh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo ya Pak Imran, ini dulu nih Agus nih. Kayaknya Agus masalah apa nih? Harta warisan atau apa Gus? Atau masalah jodoh? Masalah apa Gus? Kesehatan mungkin batuk atau kena ambeien atau apa Gus kira-kira? Baik malam nih. Kamu boleh berbicara? Anak Pakistan. Boleh. Sebentar ya Pak Imran. Ya bentar Bang. Silakan Pak. Bagus. Ada yang Muslim kan ini Bang? Iya. Iya. Takdir Allah itu kan sudah ada setiap umatnya. Apa? Takdir Allah itu sudah ada setiap umatnya. Oh takdir ya, silakan. Kenapa itu? Tentang takdir. Terus yang mau dinyatakan apa? Terima kasih Gus. Belum. Oh belum. Kau spasinya panjang kali Gus. Sampai gue nggak bisa napas nungguinnya. Lanjutlah Bang. Apa? Intinya Bang Agus. Aduh. Takdir ada 2. Udah ya Gus. Lu jangan bikin gue marah tengah malam ya Gus. Turun aja lah Bang Agus. Gak jelas loh. Pertanyaannya itu Ustaz, apakah ada takdir yang bisa diubah oleh manusia itu sendiri Ustaz? Itu intinya. Apa kalau macam-macam takdir gitu Ustaz? Jenis takdir. Iya, jadi dalilnya itu ada 2 dalam Al-Quran. 2 ini harus dipakai semua. Kalau salah satunya yang dipakai hancur nanti pemahaman kita. Pertama, memang segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah. An-Naml ayat 75. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min ghaibatin fis samai wal ardi illa fi kitabin mubin. Jadi dan tidak ada suatu pun yang tersembunyi di langit dan yang di bumi, melainkan tercatat dalam kitab yang jelas Lauhul Mahfuz. Sudah ada semuanya.
Tapi apakah takdir itu bisa dirubah? Bisa. Mana datanya? Rubah bisa. Ar-Rod. Nah, tuh. Surat Ar-Rod ayat 38. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Wa ma kana lirasulin ayyatiya bi ayatin illa bi idznillah. Likulli ajalin kitab. Ya. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kaum Muhammad dan kami berikan kepada mereka istri-istri yang keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan suatu bukti mukjizat melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab tertentu, Lauhul Mahfuz. Atau Ar-Rod ini 39-nya yang bisa dirubah. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu umul kitab. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya terdapat umul kitab, Lauhul Mahfuz. Jadi yamhullahu ma yasha' wa yusbit itu kalau Allah berkehendak apapun yang sudah ditetapkan, ya Allah kuasa. Ya, atau ada orang yang memakai yang enggak udah diketetapan apapun. Ada lagi secara panjang kalau kita ceritakan tentang takdir itu ya. Intinya gini, apapun yang sudah terjadi atau yang sebelum, pertama kali Allah menciptakan al-qalam. Al-qalam ini pulpen, pena. Lalu pena ini mengatakan apa yang harus aku tulis ya Allah. Semua kejadian-kejadian, nasib-nasibnya orang, kaya andaknya, cantik jeleknya, ganteng atau enggaknya, tulis semuanya. Makanya ketika orang Khoten mengatakan Yesus ada sebelum dunia, iya memang, kan sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Walaupun saya ya ada, gitu loh. Nah, jadi kita tinggal menjalankan sekarang ini. Cuma kalau langsung pakai ayat ini ya sudah. Seakan-akan kita tidak mau berbuat apa-apa sudah tercatat. Enggak. Ya, ada juga datanya yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, terserah Allah. Gitu. Nah, saya tidak mau bahas tentang takdir muallak, apalah itu, tidak usah itu. Iya. Yang penting seperti takdir kita dilahirkan oleh ibu siapa dan jenis kelaminnya, terus usia kita, kematian kan gitu ya. Kalau misalnya usaha, jodoh masih bisa itu kita robah dengan berusaha ya, itu kira-kira ya. Agus mana? Udah turun Bang Andi. Oh, waduh Gus lu ngerjain gua aja lu. Ini ada Bang Irwin ini. Bang Irwin, monitor Bang Irwin. Bang Irwin. Ya, maaf satu lagi pertanyaan. Bendera Khalifah sekarang itu dipegang siapa ya Pak Ustadz? Apakah Bang benar Irwin ini itu? Muslim apa Kristen? Wah, perkenalkan diri dulu dong. Oh iya, saya Muslim. Masya Allah, silakan. Iya, bendera Khalifah sekarang ini dipegang oleh siapa Pak? Apakah dibenarkan oleh Ahmadiyah? Apa sih? Setelah Rasulullah wafat ada hadis. Setelah Rasulullah wafat maka kepemimpinan itu dipegang oleh khalifah. Ini berlaku 30 tahun, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah itu muluk-muluk. Ya, mulai dari Muawiyah, Abbasiyah, itu muluk-muluk sudah. Jadi yang khalifah itu cuma 30 tahun. Karena setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan akan pindah kepada khalifah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah itu muluk-muluk raja-raja. Makanya nanti ada dinasti. Ya. Terus nanti Utsmaniyah sampai Ottoman itu muluk-muluk, itu sudah raja-raja. Gitu. Baik Pak Ustadz. Jadi kalau sekarang ditanya, ya bagian yang muluk-muluk ini sudah. Kalau khalifah itu cuma 30 tahun berkuasanya. Baik Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Makanya bendera itu nggak sembarang orang oleh membawanya. Nanti merubah fungsi simbolnya itu. Ya, boleh dipakai bendera itu, tapi jangan sampai berlebihan memakainya. Nanti nilai sejarahnya hilang kan gitu. Oke, siap Pak. Kalau istilah din itu apa Pak? Dinul ya? Din. Ya, dinul, silakan Ustaz. Mana Ustaz Tata?
dinul Islam. Tunggu dulu, sebentar. Lanjut aja dulu, lanjut. Taruh. Kalau din artinya kan bahasa Arab ya, din. Penghakiman, adat istiadat atau agama. Gitu, Bang. Oh ya, berarti din berdiri itu adalah agama yang sudah, maksudnya agama aturan lah ya, maksudnya. Iya, betul. Oke. Baik Pak Ustaz, makasih banyak. Assalamualaikum. Itu dari bahasa Arab. Ya, tunduk patuh. Betul lah. Baik. Aturan lah itu. Mentaati aturannya Pak. Iya, betul. Siap. Kok gue yang jawab sih? Gue bukan ustadz loh. Ya baik. Ada Pak Yohanes nih Pak. Woi, ada Pak Yohanes. Pak Jul. Pak Yohanes. Pak Yohanes Monitor, Pak Yohanes. Ya. Ya. Izin bertanya Pak tentang Islam, boleh? Silakan. Apa perbedaan dari Islam Sunni dan Syiah? Kenapa Islam Syiah sering disebut bukan Islam, sedangkan Syiah juga menyembah Allah? Oh, dijawab Pak. Syiah itu bukan Islam. Siapa bilang Syiah Islam? Nggak ada yang bilang Syiah Islam. Syiah itu laknatullah. Tidak mengikuti ajaran Islam, malah menistakan sahabat, membuat. Alasannya Pak? Alasannya kenapa? Ya karena tidak percaya Al-Quran itu sempurna. Dia masih ada Mushaf Fatimah, membuat Al-Quran sendiri. Aturan-aturannya berbeda dengan Islam pada umumnya. Melaknat sahabat dan seterusnya. Banyaklah. Jadi tidak ada, cara sholatnya ya beda. Kiblatnya ya di Karbala dan seterusnya. Itu beda sekali, Bang. Iya. Satu lagi Pak, pertanyaan. Terkait perang di Gaza ini Pak. Kenapa negara-negara Timur Tengah seperti Arab itu diam saja? Sedangkan negara-negara Kristen seperti Amerika itu selalu kompak membantu Israel dalam memberi Gaza. Jangan membahas itu nih, kena YouTube nanti. Oke. Jadi ada yang namanya Liga Arab kecuali Iran. Ya. Ada yang namanya Liga Arab kecuali Iran. Iran ini ya dari Syiah itu tadi, berbeda golongan karena udah ke Eropaan itu Syiah itu kan itu. Diam dulu kau di tempat. Diam dulu di tempat. Saya belum selesai. Atau kamu yang saya tanya, kau yang banyak ngomong, mau nggak saya tanya? Kan saya bertanya ini Pak. Tapi kenapa kau yang ngomong? Ya silakan jawab. Jadi untuk itu Liga Arab bantu kok itu. Siapa bilang enggak? Dalam pertemuan Liga-Liga Arab mereka selalu saya nggak mau menyebut itu ya karena nanti kena YouTube. Jadi tolong nanti jangan menyebut itu. Yang jelas Liga Arab itu dalam beberapa pertemuan terakhir selalu ingin negara itu harus merdeka. Kecuali Iran ya. Iran juga sekarang udah condong untuk itu. Nah, kenapa orang-orang Barat, ini orang Barat sabar dulu. Paling AS, beberapa kroni-kroninya itu yang mendukung itu. Si Jion itu gitu. Ya, tapi sebenarnya sih yang serakah di sini siapa sih? Yang serakah sebenarnya siapa ya? Negara Barat inilah. Yang apa yang ingin dicari ya kekuasaan dan seterusnya gitu ya. Yang jelas negara yang paling pertama mengakui kemerdekaan Indonesia itu adalah ya itu tadi PL gitu ya. Jadi kalau ada orang Indonesia juga termasuk nih tidak suka itu ya keluar dari Indonesia. Konsekuensinya itu. Kalau Anda sendiri berpihak kemana Bro Yohanes? Jujur saja sih saya kasihan sama Gaza itu Pak. Berpihak kemana? Banyak bayi-bayi kan. Aku lihat. Saya nggak nanya apa. Anda sendiri berpihak kemana? Yohanes, Anda berpihak kemana? Berpihak yang disakiti aja.
Ya, makasih. Itu aja. Jadi jawabannya sangat sederhana ya. Jadi Liga Arab itu pasti cenderung ingin semua negara itu lepas daripada penjajahan. Apalagi kita Indonesia ini kan, kita nggak boleh perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tidak ada namanya lagi penjajahan. Kalau Anda tahu latar belakang, sebenarnya Israel itu nggak punya tanah sebenarnya. Keputusan PBB 1968 kalau nggak salah, Israel itu tanahnya dikit banget ya, perluasan gitu dan seterusnya ya. Jadi saya nggak mau membahas terlalu jauh itu karena YouTube nanti. Udah ya, ganti topik lain. Kecuali saya nggak like di YouTube, saya akan bahas secara detailnya. Oke, ganti pertanyaan lain aja. Oke, terkait Israel ini kan. Udah nggak usah menyebut Islam lagi itu. Ganti karena YouTube Iya, nanti. Ada dibilangin. Yang lain aja. Bukan masalah perang ya Pak, ini nanya. Terkait Bani Israel. Waduh. Itu udah dibilangin jangan disebut itu, gue turunin nih. Aja balik aja Bang Henry. Tuhan siapa namanya gitu aja. Jadi bilangin nggak usah yang lain aja. Ya, selamat pagi, Arif, Bang Tata. Waduh, ada Bung Kripto ini. Pak Kripto kemana aja gini hari? Habis nagih. Baru bangun. Baru bangun. Silakan Pak Jul, ambil lagi. Yohanes, lu jangan gue bahas itu lagi ya. Nanti di lain kesempatan kalau saya nggak live di YouTube. Oke? Siap. Iya, baik. Silakan Bang Yohanes, ada lagi loh. Kok turun semua sih? Jadi Iran itu tidak masuk Liga Arab, teman-teman. Kenapa dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dia itu udah ke Eropaan. Jadi Iran ini Syiah itu udah pengaruh Barat, teman-teman. Dirasuki pengaruh Barat untuk membenci Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu. Jadi ini kalau dibahas panjang sebenarnya, tapi harus berilmu membaca bukunya ya. Jadi hanya poin-poinnya saja. Kenapa Iran ini cenderung Syiah? Kenapa Syiah itu tidak sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena ada yang berisik itu. Gitu. Syiah ini laknatullah memang ini. Ya. Merusak Islam sebenarnya Syiah ini. Makanya Syiah di Indonesia itu nggak terus terang. Mana ada Syiah coba? Lu ketemu orang Syiah mengaku nggak dia Syiah? Enggak ada yang berani mengaku Syiah. Nggak ada. Iya betul Bang. Pernah nggak teman-teman ketemu dia mengaku Syiah di depan kamu? Kecuali di media sosial ya, di media sosial. Dulu di Jumi itu gue banting-bantingin Syiah, tanya Ustaz Tata, gue banting-bantingin. Terakhir ini dibabat habis oleh Ustaz Wapi, si Nahnu itu. Iya. Ada tamu silakan. Ya, Sematius monitor Bang Sematius. Bang dibuka mute-nya Bang. Bang Sematius. Ya. Halo. Yo, Bang. selamat malam calon-calon jenazah. Halo. Malam. Abang Kristen ya? Itu iya katanya tadi ada apa itu? Paulus menghamili. Gimana itu? Gimana itu penjelasan kalian? Di mana membahas itu? Apa ini orang? Ini penyakit dari mana? Bawa kemari. Biarin Itu tadi daripada jawab dulu kalian ini Apa sih ini orang? Mana ada dalilnya Paulus hamil itu? Paulus gimana bisa hamil ya orang? Melahirkan penista kau. Itu di room sebelah mungkin. Turun sebelah kali bang, bukan di sini bang. Abang ini kalau lagi mabuk cuci piring dulu bang. Iya. Memang ada laki-laki bisa hamil bang? Si Handi gak ada ilmu.
Apa sih ini orang? Iya makanya saya buat nanya sama lu. Emang abang ilmu apa bang? Oh itu Bang Andi, ayat yang Paulus bersalin itu Bang Andi. Di mana itu? Bersalin. Iya, Paulus Gara-gara bersalin kalian ya. itu. Gara-gara kalian mengaku itu dia aku benar. sakit bersalin. Jelaskan itu palsu. Ya, tahu Pak. Udah. Kenapa kau nanya kenapa kau nanya Paulus kepada kita? Bukannya kau yang ditanya kan Paulus itu kau percaya? Kenapa minta penjelasan sama kami? Udah kebalik nih. Kan kalian bahas agama kabilah. Nah, orang nama istrinya Paulus siapa bang? Bang, nama istri dan mertuanya Paulus siapa? Mana aku tahu. Terus kau tahu apa? Nama orang tuanya Paulus siapa bang? Kalian penghujat nih. Orang nanya, kamu sendiri yang hujat tadi naik. Kalian nih. Terus Anda punya ilmu apa? Wih kabur dia. Ini orang mabuk apa ya? Ini hari ya. Mabuk kecubung tadi itu Bang Handi, mabuk kecubung. Buat akunya habis minum bensin 2 liter itu. Ini ada Bang Kedai monitor Bang Kedai. Bang Kedai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam ya Bang ya, Masya Allah. Ana cuma pengen nyampaikan semoga antum semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bang Handi, Bang Arif, Satahta, Bang Zulkifli, semoga antum semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikokohkan imannya. Amin. Amin Allahumma amin. Bang Juma nggak disebut. Bang Juma nggak disebut. Oh, Gurunda lupa. Maaf Gurunda. Kualat ini Bang ya. Afwan ya Gurunda, afwan. Afwan Gurunda, semoga antum semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya Rabb. Abang di Maroko ya? Hah? Abang di Maroko? Ana sekarang bukan di Jawa Timur ana sekarang. Oh, di Jawa Timur, Masya Allah. Jawa Timur Ciamis ya, di Ciamis, bukan? La, di Surabaya. Oh, Surabaya. Kif Bang Handi? Bekhair Bang Handi? Surabaya orang di Mas? Kif? Surabaya orang di? Surabaya ana fi Ampel. Oh, Ampel, Masya Allah. Tayyib, semangat selalu ya akhi Karim, rahmatan lil alamin. Ya Karim. Barakallah, syukur, jazakumullah. Semangat dalam memperjuangkan agama Allah. Kalau menurut antum nih Syiah itu apa? Syiah itu gimana itu Syiah? La, Syiah laisa muslim. Bukan muslim. Naam. Nah, kalau menurut anak pribadi Syiah bukan muslim. Sohijidan. Syiah bukan muslim. Sahih. Soalnya anak di Jawa Timur juga memperjuangkan, di sini juga memperjuangkan apa namanya ya? Juga memperjuangkan melawan Syiah di sini. Ya, betul. Di Bangil, di Bondowoso juga anak memperjuangkan, sangat memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah melawan Syiah laknatullah. Laknatullah alaih. Tayyib, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mas Bro, Islam ya Bang Mas Bro ya? Kifa? Islam ya Bang ya? Sahih. Ana muslim. Oke. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, Syekh dari Masjidil Aqsa. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Hayakumullah. Fadal ya akhi. Masya Allah. Jul terjemahin Jul. Kalam Arabic. Mati mijah.
Tadi yang satu itu bisa bahasa Arab, saat itu yang dari Surabaya naikin lagi. Iya betul. Kaifa halu ya Syekh? Alhamdulillah bikhair, alhamdulillah rabbil alamin. Masya Allah. Siapa yang bisa bahasa Arab yang fase ini? Istada'tu bil Arabia lakin حياكم الله أخي، حياكم الله. تعلم أخي صديق بلندر، تعلم صديق بلندر؟ Bang Blender. Aduh, dia tanya Bang Blender إن شاء ini. Blender الله. nggak live bilang, nggak bisa. إن شاء الله يوم الجمعة إن شاء الله لايف إن شاء الله من المسجد الأقصى إن شاء الله. Nanti katanya hari Jumat nanti dia mau live dari Masjidil Aqsa. Aku ngerti tapi nggak bisa ucapinnya. Gimana Iya. dong? Siapa ini yang pintar bahasa Arab ya? Aku naikin dulu ya. Afan ya Syekh. Afan. Oh ini nih dia nih. Beliau nih kedai Maroko, masya Allah. Oh kedai Maroko. Fadil, ya, Akina silakan Syekh. هلا مرحبا يا شيخ، كيف أخبارك؟ الحمد لله، كيف أنت يا أخي؟ الحمد لله طيبين، وأنتم كيف؟ والله الأوضاع عندنا صعبة، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. أنا في إندونيسيا، أنتم في أين؟ نحن في فلسطين يا أخي، في فلسطين. والله فري فلسطين، فري فلسطين. ونحن I love you إندونيسيا. والله نحن في إندونيسيا I love you full فلسطين. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله، الحمد لله. كيف نحن أخبارك في فلسطين الآن يا أخي كريم؟ والله يا أخي الأوضاع عندنا صعبة جدا. نحن والله نحن الآن كل أمتي في إندونيسيا نحن الدعاء في فلسطين. أعلم والله أخي، أعلم، جزاكم الله خير، أعلم. أنا أترجم في إندونيسيا. نعم ترجم، بسم الله. Katanya Bang Handi. Halo Bang Handi, Bang Zulkifli. Iya. Silakan dia lanjut Bang. Katanya dia sangat mencintai Indonesia. Saya ngerti maksudnya, cuma nggak bisa ucapinnya. Ya, nanti rencana itu Akina hari Jumat di sana dia mau siarkan langsung. Dia kan imam Masjidil Aqsa ini, beliau Ya, nanti mau betul. siaran langsung dari sana saat Betul, sholat betul. Jumat gitu. Betul. Dia Kif, tadi Palestin Kif. dia tadi cari channelnya Bang Blender nggak live gitu, jadi Iya, ke sini betul. gitu. betul. وأنت نحن أحب بلندر. أنا صديق بلندر، صديق ما شاء الله. والله بلندر ماذا اسمه Ada Bandio kan di bawah? Mana Bandio? Ada nggak? بلندر يعني منذ يومين يعني لم يغلق البث. والله بلندر ما شاء الله، بلندر ما شاء الله. Terkenal Blender di sana itu. Tanya Bang gimana kalau saudara kita di sana itu mengenai Syiah? Coba. كيف نحن في إندونيسيا يسأل كيف سيئة في فلسطين. الوضع نحن تعلم أخي، الوضع صعب جدا، نحن تحت حرب وتحت احتلال الإسرائيلي، ويوجد يعني شهداء وقتلى. ما شاء الله. Katanya begini Bang Handi. Ya Bang. Katanya begini. Di Palestina itu Syi'i selalu munafikun laknatullah alaih. Betul. Nah, laknatullah alaihi Syiah. Laknatullah alaihim, naam. Ya begitu kata Bang Handi. Tidak ketemu mana kayak kalau di Indonesia itu kayak ular Bang Handi. Ular beludak ya.
Ular beludak mati meja. Sampaikan kepada beliau seperti ular beludak ya. Halas Bang Zulkifli. Iya. Allah. Itu di Palestina itu sekarang jamnya jam berapa? Apakah masih pagi, siang, subuh, malam atau gimana itu? كم ساعة الآن في فلسطين يا أخي كريم؟ الآن الثامنة مساء. يعني الآن قبل قليل كانت صلاة العشاء قبل قليل. Sedikit lagi sholat Isya di Palestina. Oke. Insyaallah Allah ma'ak. Allah ma'akum ya أخي كريم. إن شاء الله بإذن الله. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله كله صحيح في الخناق. إن شاء الله بإذن الله. نحن يعني الحمد لله في أندونيسيا نحبكم. الحمد لله رب العالمين. أندونيسيا سنطارة الحمد لله. ماليزيا، أندونيسيا، سنغافورة، بروناي، ما شاء الله تبارك الرحمن، تقفون بجانب الشعب الفلسطيني تساندونه. بارك الله فيكم. والله فلسطين في قلبي. فلسطين في قلبي. أعلم أخي، أعلم والله، أعلم والله، الحمد لله أعلم. الله أعزكم الله. يعني إن شاء الله أخي، إحنا إن شاء الله يوم الجمعة إن شاء الله. أيوة. إن شاء الله مع أخانا بلندر إن شاء الله سيكون لايف إن شاء الله من المسجد الأقصى. إن شاء الله نحن إن شاء الله أتكلم في إندونيسي. إن شاء الله يوم الجمعة الليف في مسجد الأقصى إن شاء الله. نعم. إن شاء الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله. والله مع السلامة يا أخي. إن شاء الله الله معك. جزاكم الله. والله السلام عليكم. Salam. Satu lagi tanya dulu, di sana ada gereja nggak yang rusak? Wallah Bang Handi ini ada aja. Nggak apa-apa, tanya aja. Biar Oten juga paham. Iya betul. Benar, tanya dulu Bang. Tanyain aja Bang. Ada nggak? يا أخي كريم. نعم. في فلسطين موجود جريجة فسيط؟ ماذا؟ موجود جريجة فسيط؟ أنت تعرف جريجة؟ جريجة؟ لا أعلم. Nggak ada. Lah, katanya nggak ada. Bukan, dia nggak tahu gereja Bang Handi. Tempat Kristen ibadah itu loh, tempat Kristen ibadah. Coba. كاسينة. والله في فلسطين موجود كاسينة فسيط؟ قصدك فسيخ؟ أيوة. لا يوجد. لا عندنا لا يوجد. Cukup Bang Handi, anak tak turun dulu Bang Handi. Wallah jazakallah khairan. Iya kan, turun dulu Bang. Nggak ada yang bisa bahasa. Abang ini ntar dulu. Nggak ada yang bisa bahasa Arab ini. Itu madu kubah naikin Ustadz, madu kubah. Anak tak turun dulu Bang Handi sudah. Waduh, gimana dong, aduh. Ntar dulu Bang. Ntar kalau ada Bang Dito baru, tunggu dulu sebentar. Mana Bang Dito ini? Tunggu Bang Dio dulu, Bang Dio. Iya. Aku sama. Nggak ada di bawah, nggak ada. Kalau ada gue naikin. كيف الآن مع من أنتم في فلسطين؟ نحن الآن تحت الاحتلال. موجود زوجتك ولا إيه ولا كيف؟ نعم موجودة زوجتي، وعندي خمس أطفال. ما شاء الله. بنتك فين؟ عندي 4 أولاد وبنت. ما شاء الله كله موجود الحمد لله. ما شاء الله. أنا عندي صحيب في فلسطين لكن الآن شحيد. نعم. والله دعاكم. الحمد لله. نحن يعني نعاني كثير من اليهود والاحتلال. لا يوجد الكثير من يعني السعادة والاطمئنان. تعلم الظروف صعبة. كيف الآن سنة في فلسطين؟ نعم سنة الآن، حرب سنة تحت الحرب. حرب الآن؟ نعم الحرب. نعم. والله
Ya Allah. الله المستعان، الله المستعان أخي، الله المستعان. اللهم انصر مجاهدين في فلسطين. آمين يا رب، آمين. اللهم انصر مجاهدين في كل مكان وفي كل الزمان. Tanya coba ada nggak di sana orang murtad? كيف موجود في فلسطين مرتدين؟ مرتدين؟ أيوة. يوجد قليل، نعم يوجد. Ada Bang Handi, ada tapi sedikit Bang Handi, 0, sekian Bang Handi. Berarti ada misionaris juga di sana ya? Ada Bang Handi. موجود مرتدين في فلسطين. نعم. Ada Bang Handi. Ada juga ya misionaris ini ya. Ada juga misionaris di sana ya? Berarti misionaris ini bergerak ke seluruh dunia Bang Handi. Ada Syekh, ada keluarganya Syekh yang murtad nggak? ما شاء الله. هذه الغرفة يعني هذه الغرفة أخي يعني أهل سنة إن شاء الله، أهل سنة والجماعة إن شاء الله. إن شاء الله. هذا الغرفة إن شاء الله أهل السنة والجامعة كلكم. هذا اسمه هندي سلبس. هذا سلبس من جاكرتا. ما شاء الله من جاكرتا، ما شاء الله. جاكرتا العاصمة نعم، جاكرتا العاصمة الأندونيسية. إندونيسيا. نعم جاكرتا، نعم بأندونيسيا، نعم. أنا من إندونيسيا أولا. ما شاء الله. جدي من حضرموت. جدي من حضرموت يمن. من حضرموت من أيوة. أيوة جدي من يمن، لكن أنا في إندونيسيا. ما شاء الله. أهل اليمن، وما أدراك ما أهل اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم وصى اليمن. نعم. سلام عليك. حياكم الله، ما شاء الله. جاكرتا عاصمة إندونيسيا، نعم صحيح يا أخي. كيف متى إلى إندونيسيا يا أخي كريم؟ متى إلى إندونيسيا؟ إن شاء الله بعد الحرب، إن شاء الله عندما تنتهي الحرب. إن شاء الله بإذن الله يا أخي. يعني أنا سعيد بالإخوان جميعا. YouTube-nya Banjuma masih live juga. Hati-hati. أشكرهم جزيل الشكر. أيوة. يقول في إندونيسيا، يقول كلكم إندونيسيا I love you Palestine. إندونيسيا يقول I love you Palestine. أعلم أن إندونيسيا إن شاء الله مع فلسطين إن شاء الله. إندونيسيا وفلسطين واحد إن شاء الله. كيف الآن في فلسطين؟ الأوضاع صعبة جدا. Kasih tahu Bang, negara yang paling pertama mengakui kemerdekaan di Indonesia itu ya Palestina. أن يقول في إندونيسيا، أن يقول فري إندونيسيا، أقول ماذا؟ إن شاء الله فلسطين ولا فين؟ أعد السؤال أخي، لا أعد السؤال. Mada ismuhu Bang Handi, ana juga bingung nih Bang Handi mau ngomong apa nih Bang Handi, lama-lama Bang Handi. Ya Bang. Bilang aja di Indonesia waktunya istirahat udah jam 3 pagi gitu bilang. Inilah kita ya. Ini harus belajar bahasa Arab ini. Ini susah kalau ketemu syekh yang gini ini. Tidak mungkin kita pakai bahasa Jawa ini. Mumet juga dia ini. Dulu aku lancar bahasa Arab karena aku jatuh dari sepeda lupa segalanya. Syekh, Allahumma laka suntu Syekh. Allahumma yasir wa la tu'assir ya akhi karim. Masya Allah ya. Ini susah ini. Kayaknya kita harus kursus ini bahasa ini ya. Bahasa Arab. Ya akhi. أعطني في إندونيسيا دعاء يا أخي. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، أكرمها بحفظك يا الله. اللهم أعطيها ما تتمنى وما تسأل. اللهم احفظها
بحفظك يا ذا الجلال آمين. والإكرام. اللهم ألبسها لباس آمين. الصحة والعافية. اللهم آمين يا رب. لباس الصحة والعافية. اللهم أكرم إخواننا آمين. في أندونيسيا. اللهم أكرم إخواننا في أندونيسيا. اللهم آمين يا رب. اللهم أكرمهم كرما واسعا طيبا. آمين يا الله. اللهم أدخلهم الجنة. اللهم آمين. أدخلهم الجنة. اللهم أدخلهم الجنة. اللهم آمين. اجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم آمين. ارزقهم زيارة المسجد الأقصى المبارك. اللهم آمين. ارزقهم زيارة المسجد الأقصى المبارك آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم آمين. الأكرمين. اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا آمين يا سريع رب. الحساب، يا هازم آمين يا الأحزاب، رب. اهزم الظالمين أينما كانوا أينما وجدوا برحمتك آمين يا يا أرحم رب. الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. يا آمين يا حي يا رب. قيوم. اللهم بلغنا شهر رمضان. اللهم آمين يا بلغنا رب. شهر رمضان وأنت راض عنا. اللهم يا حي يا قيوم ارض عن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين آمين يا والصحابة رب. أجمعين وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين يا يا ذا الله. الجلال والإكرام اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت آمين يا وتولنا الله. فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قدرته وقضيت إنك تقضي آمين يا الله. بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت آمين فلك يا الله. الحمد على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا آمين يا الله. ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم فرج هم المهمومين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين آمين يا برحمتك يا الله. أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك مما سأل به عبدك وحبيبك محمد صلى آمين الله يا عليه الله. وسلم ونستعيذ مما استعاذ به عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا أنت سبحانك آمين إنا يا كنا الله. من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. آمين اللهم يا اعتق الله. رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا آمين. وجميع المسلمين من النار يا آمين. عزيز يا غفار. اللهم آمين. إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن آمين. والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يا ملك يا قدوس يا سلام آمين. يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا باسط يا رافع يا معز يا مذل يا من له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ندعوك بكل اليقين أن ترفع شأن المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. يا آمين. حي يا قيوم يا ربنا آمين. اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل آمين. الشرك والمشركين. آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم آمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة آمين. حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا آمين ذا يا رب. الجلال والإكرام. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا آمين. وشفاء همومنا وغمومنا. آمين. اللهم آمين. ذكرنا منه ما نسينا آمين وعلمنا يا منه رب. ما جهلنا وارزقنا تلاوته أطراف الليل وأطراف النهار آمين يا على رب. الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم آمين يا غارت رب. النجوم وسكنت العيون وأنت آمين. رب حي قيوم تطاع آمين يا فتشكر الله. وتعصى فتغفر وتجيب دعوة المضطر وتكشف السوء. سبحانك آمين يا رب الله. العزة عما يصفون وسلام وسلام على المرسلين المرسلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك آمين الله يا فيكم الله. جزاكم الله خير. تقبل دعاء يا رب. تقبل دعاء آمين يا يا رب منا رب. ومنكم يا رب. شكرا شكرا على كل واحد. شكرا. أنا أقول لك أخي إن شاء الله تريميكاسي. Sama-sama. ماذا أقول؟ sama-sama. شكرا ما شاء الله. sama-sama. شكرا على كل واحد بساندنا وتصدق إن شاء الله ومن تابعنا عمل لنا فولو وبارك الله فيكم جزاكم الله خير. يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ. يا شيخ قول Bang Zuma I love you. Bang Zuma Bang Zuma I love you Bang Zuma. بنزوما I love you. ما شاء الله. Ya Allah.
Tayyib, jazakallah khairan kullukum. Bang, tolong sampaikan bilang panjang lagi urusannya. Iya, tolong sampaikan bahwa Bang Zuma ini adalah pembela Islam. Udah tahu dia. Oh, udah tahu dia, masya Allah. Terkenal Bang Zuma di sana. والله هذه اسمه زلكفلي ام عباس هذا اسمه مجاهد في اندونيسيا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نعم. اللهم احفظه، اللهم اكرمه واكرم عائلته الكريمه يا رب. اللهم احفظه واحفظ يا ربنا اولاده وذريته يا الله. اللهم امين. اللهم امين يا رب. امين امين. جزاكم الله خير. رضي الله عنكم جميعا اخواننا في اندونيسيا. ان شاء الله تزورون المسجد الاقصى وتاتون الى فلسطين ان شاء الله، ونحن كذلك ان شاء الله. والله طيب ان شاء الله في امان الله. كلكم في فلسطين ان شاء الله. كله سعيد، كله جنة ان شاء الله. امين يا رب امين. جنة ان شاء الله، جنات تجري من تحتها الانهار لنا ولكم. المسلم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلم، وقال عليه الصلاة والسلام لن يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. الله اكبر. Wallah, sungguh keren Islam ini, sungguh keren Islam ini. Wallah, alhamdulillah, ana bangga, sangat bangga jadi Islam. Masya Allah, tabarakallah, masya Allah. Barakallah ya Syekh. Akina lama dia pernah di sana, Akina. سأضع لا سأضع صورة المسجد الأقصى. شوف شوف. Oh, dia mau kasih dia. Dia mau kasih tahu sebentar kata Bang Handi, Masjid Al-Aqsa. Enggak usah diterjemahin Bang, aku paham dia mau kasih lihat Masjid Al-Aqsa. Bukan Bang Handi aja, semua ini netizen. Oh iya juga sih. Sebentar. Nam. Tunggu sebentar katanya. Siap. Nam. Oh iya beliau ini, masya Allah. Aku ambil gambar. Aku mau ambil gambarnya. Mama, ini adalah salah satu kiblat pertamanya umat Islam. نعم. أولى القبلتين المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، مصرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لينيره من آياته. جميع الأنبياء أتوا إلى المسجد الأقصى، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، صلى في المسجد الأقصى مع جميع الأنبياء، آدم عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام ونوح عليه السلام، جميع وموسى وعيسى عليه السلام وجميع شعيب عليه السلام، جميع الأنبياء صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج في هذا المكان الطاهر، في هذا المكان المبارك. Anda lihat di sanalah Nabi Muhammad SAW diperjalankan Mi'raj. Ada bekas tapak kakinya kan di sana ya, Akina ya? Tanya coba, ada nggak? Kenapa Bang? Ada bekas tapak kakinya Rasulullah kan di sana waktu Mi'raj. Tanya coba, masih ada nggak? Apa Bang Madu apa bahasa Arabnya telapak kaki Bang Madu? Lupa ada Bang Madu. Apa ya? Ya udahlah, nggak usah ditanya, pasti ada kok. Kemarin sebelahnya itu ada. Coba lihat bahasa Arabnya telapak kaki. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يجزيكم الخير، رضي الله عنكم يا رب. Biar dia lihat, dia terangin. طيب يا شيخ ان شاء الله. Nah inilah. يا شيخ. نعم. ان شاء الله انا بعدين ماذا اسمه واتساب اليك. نعم إن شاء الله بإذن الله. Ada tak lanjut WA sama beliau Bang Handi nanti Bang Handi? Ya Bang. إن شاء الله أتواصل مع الخاص إن شاء الله.
إن شاء الله أعطيك رقم إن شاء الله حتى نتواصل إن شاء الله بإذن الله، حتى عندما أكون في المسجد الأقصى إن شاء الله. أتمنى أخي، أتمنى من الجميع فولو، أتمنى من الجميع فولو. نعم أنا سأعطيك رقم واتساب. نعم إن شاء الله بإذن الله. أيوة. طيب مع السلامة كلكم. Di follow teman, katanya di follow. Biar akunnya kuat. بارك الله فيك. هنا صديقي بالأسفل ما شاء الله، صديقي في الأسفل، صديق ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا كلكم من إندونيسيا؟ نعم كلهم من أندونيسيا، أنا أعلم. نعم من أندونيسيا ما شاء الله، ما شاء الله. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، رضي الله عنكم جميعا إخواننا في أندونيسيا ما شاء الله. يتقبل صدقاتكم إن شاء الله. طيب إن شاء الله. طيب شكرا، جزاك الله خيرا كلكم. جزاكم الله خير. أنا اليوم كنت في المسجد الأقصى، وكان هناك ناس كثير من أندونيسيا، وأكتب في التعليق إن شاء الله بإذن الله. في يوم الجمعة؟ لا اليوم أنا الآن قبل قليل كنت في المسجد الأقصى، كان هناك ناس كثير من أندونيسيا وماليزيا وسنغافورة. نعم. الآن في إندونيسيا يوم الخميس. اليوم نعم، اليوم الآن خميس. نعم صحيح. نعم خميس صحيح. نعم صحيح. أي يوم في فلسطين الآن؟ الآن نحن الأربعاء، غدا الخميس. نعم الآن في فلسطين يوم الأربعاء. نعم أنتم الآن دخل الخميس، ليلة الخميس. ليلة الخميس الآن في إندونيسيا يوم الخميس. نعم صحيح. نعم Malam Kamis. Kamis malam. Bukan, sekarang maksudnya di Indonesia hari Kamis Bang Handi. إن شاء الله أخي، إن شاء الله يوم الجمعة إن شاء الله. نعم أخي. نعم. Oh iya baru lihat. Iya, insya Allah dia hari Jumat. Insya Allah dia. إن شاء الله أتمنى إن شاء الله من الجميع. نعم أتمنى من الجميع أن يكونوا إن شاء الله معنا باللايف إن شاء الله من المسجد الأقصى إن شاء الله. إن شاء الله أتمنى يكون جميع الأندونيسيين إن شاء الله حتى يستمتعوا ويروا المسجد الأقصى. Oh ini fulus terus dia minta. Ini siapa ini? Fulus. Tuhan ini aja fulus ini ya Allah. يا رب. أنتم ترون يعني اللايف بلندر صحيح؟ Bang Blender katanya. Ana. Kenapa Bang Zulkifli? Dia tanya Bang Blender kata. الآن إن شاء الله بن اسمه بلندر إن شاء الله يرقد إن شاء الله الآن. الآن ينام صحيح. نعم. ينام إن شاء الله. بلندر إن شاء الله ينام. Masya Allah, barakallah. Makasih orang Indonesia yang baik. في ميزان حسناتكم. تحية لكم. Masya Allah. والله أنا أقول أول مرة فري فلسطين. ما شاء الله. تتحرر بإذن الله. وعدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله سينزل المهدي عليه السلام، المهدي وعيسى عليه السلام في مصر، في بالغوطة في سوريا إن شاء الله. سيأتي إن شاء الله سيحرر فلسطين ويقتل إن شاء الله أعور الدجال في فلسطين بإذن الله قريبا بإذن الله. إن شاء الله آمين يا رب. آمين يا الله. آمين يا رب. آمين اللهم آمين. والله نحن أحبكم. الحمد لله ونحن نحبكم وجزاكم الله خير. بارك الله فيكم. ما شاء الله أخي أنت يعني تتكلم العربية يعني جيد.
والله جيد جدا. قليل 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 جدا. لا بأس. لا. شوي شوية أنا أتكلم بالعربية شوية جدا. إن شاء الله إن شاء الله. ما شاء الله. شكرا. والله اسمي من بوازير. بوازير ما شاء الله. بوازير من اندونيسي. ما شاء الله ما شاء الله. والله أولا كلكم أولا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله كلهم جميعا بهذا الليل المبارك. كل من يعني يتصدق إن شاء الله في ميزان حسناته يا رب، يجعل إن شاء الله يعني إلى الجنة بإذن الله. بإذن الله. أعزكم الله أكرمكم الله. آمين آمين يا رب. اللهم آمين. نحن أخي يعني في فلسطين يعني منذ الحرب، ونعلم أن أندونيسيا بجانب الشعب الفلسطيني. يعني والله هذا في إندونيسيا الآن كفرون والله الآن قليل عذاب. نعم. هذا اسمه زلقفلي عباس، هذا بنزوما، هذا هندي سلبس، هذا عارف إرها، هذا تحت، هذا زلقفلي دفي، هذا كلكم مجاهدين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله. مجاهدين في الآن نصف ليل عندكم، الآن الساعة 1 أو 2 ليلا. ماذا؟ الساعة الآن نصف ليل. كم ساعة الآن في إندونيسيا؟ كم ثالثا ليلا؟ الثالثة ليلا. صحيح. ما شاء الله تبارك الرحمن. شكرا ترميك. ماذا كيف ماذا اسمه ماذا اسمه متى ترجع إلى إندونيسيا؟ أنا نعم إن شاء الله بعد الحرب، عندما تنتهي الحرب إن شاء الله. إن شاء الله أهلا وسهلا في إندونيسيا. إن شاء الله بإذن الله. كيف Bang Zulkifli, Bang Handi, anak tak turun dulu ya. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله. السلام ما شاء الله. شكرا بارك الله فيكم. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يجزيكم.